Bab 2946 Kehidupan Mahal, Subscribe Penatua. Jadi, kekuatan dan level benar-benar tidak berkorelasi dengan berat. Hansen ragu-ragu sejenak sebelum mengambil darah dari luka ikan mas kecil dan melemparkannya ke tubuh nasib. Sama seperti sebelumnya, setelah tubuh nasib menyerap darah ikan mas kecil, bagian atas tubuh memajang banyak angka. Jumlah total meningkat dengan cepat. Hansen tidak memiliki banyak harapan yang tinggi. Bagaimanapun, ibunya memiliki jiwa yang beratnya hanya 26 kg. Jiwa ikan mas kecil kemungkinan besar kurang dari setengahnya. Tapi angka tubuh nasib berhasil mencapai 3 digit, dan itu meningkat pesat. Jumlahnya meningkat seperti orang gila. Sedetik kemudian, itu mencapai 4 digit. Jiwa itu sangat aneh. Mereka berhubungan dengan darah, tetapi bobot jiwa memiliki perbedaan yang sangat besar. Hansen kaget. 9.000 raja, yang berada di dekatnya, berkata, meskipun jiwa sangat kuno, dalam keadaan biasa, sulit bagi siapapun untuk melihat jiwa. Hanya harta xenogenik seperti tubuh nasib yang dapat melihat ke dalam jiwa yang kamu miliki. Bobot jiwa sangat sulit untuk dijelaskan. Beberapa makhluk tingkat rendah memiliki jiwa yang sangat berat. Beberapa makhluk tingkat tinggi memiliki jiwa yang sangat ringan. Meskipun mereka lahir dari ibu yang sama, jiwa mereka bisa sangat berbeda. Sulit untuk menentukan aturan dan apa yang menentukan bobot jiwa. Petik 2. Hansen mengangguk. Dia melihat nomor ikan mas kecil yang melompat-lompat. Setelah beberapa saat, jumlah jiwa ikan mas kecil berhenti di 7.493. 9.000 raja melihat tes jiwa ikan mas kecil berhenti dan menghela nafas. 7.000 jiwa. Masih banyak yang harus dilakukan sebelum mencapai 10.000. Petik 2. Grandmaster Abyss kuno berkata, sayang sekali. Jika salah satu dari kita bisa mencapai 10.000, mungkin kita bisa keluar dari sini. Petik 2. Hansen memandang Grandmaster Abyss kuno dan bertanya, Grandmaster Abyss kuno, apakah kamu sudah melakukan tes kamu sendiri? Orang-orang kami telah menguji. Ada beberapa ratus hingga beberapa ribu. Tidak ada yang mencapai 10.000. Jika salah satu dari kami berhasil melakukan itu, kami tidak akan terjebak di sini. Ancient Abyss berhenti sejenak sebelum berkata kepada Hansen, sekarang, hanya ada kamu dan putri kamu yang belum melakukan tes. Aku berharap salah satu dari kamu dapat memiliki jiwa 10.000 kg sehingga kita dapat pergi. Kalau tidak, kita semua terjebak di sini. Petik 2. Hansen mengangguk. Dia menusuk jarinya dan mengeluarkan setetes darah. Dia melemparkannya ke monumen takdir. Darah Hansen berwarna merah. Warnanya merah seperti rubi. Itu mendarat di monumen takdir dan hancur. Monumen nasib menyerapnya. Seluruh monumen berubah menjadi batu delima kristal. Angka-angka di atas monumen muncul. Mereka melompat sangat cepat. Jumlahnya bertambah dan dengan cepat mencapai 3 digit. 9.000 raja melihat jiwa Hansen lebih dari 1.000. Dia tampak cemburu saat berkata, Tuan, kamu memiliki kehidupan yang mahal. Kamu telah mencapai 4 digit dengan sangat cepat. Sepertinya mencapai 10.000 tidak akan sulit bagimu. Petik 2. Kamu melebih-lebihkan dia, kata kursi pertama Sky Palace dengan dingin. Orang lain tidak tahu tentang ini, tapi dia tahu. Hansen adalah makhluk dari tempat perlindungan, dan dia telah melihat bakat Hansen. Gennya tidak stabil, dan bakatnya hanya rata-rata. Meskipun bobot jiwa tidak ada hubungannya dengan gen atau bakat seseorang, aturan tempat suci akan melukai jiwa. Tidak banyak orang yang tahu itu. Kursi pertama Sky Palace ingin menerobos masuk ke dalam kuil. Dia telah terluka sebelumnya olehnya, jadi dia tahu semua tentang itu. Banyak elit ras tahu bahwa para kristalizer telah melarikan diri ke cagar alam. Di bawah aturan di sana, mereka tidak akan percaya jiwa seorang kristalizer bisa lebih dari 10.000 setelah mereka pergi. Grandmaster Abyss kuno dan yang lainnya menatap nomor tubuh takdir. Ini bisa membebaskan mereka. Mereka berharap jiwa Hansen bisa melebihi 10.000. Nine Thousand King mendengar kursi pertama Sky Palace dan merasa sedikit marah. Dia dengan dingin berkata, kehidupan Tuan sangat mahal. Orang murahan seperti kamu tidak bisa mengukurnya. Petik 2. Oh benarkah? Aku ingin melihat betapa mahalnya hidupnya. Kursi pertama Sky Palace berbicara dengan lembut, tetapi wajahnya membuat 9.000 raja sangat marah. Dia ingin membunuhnya dengan tangannya. 5.000, seorang raja ekstrim bisa melihat itu jiwa Hansen memiliki berat di atas 5.000, yang memberi mereka harapan. 8.000, mata Ancient Abyss mulai berubah. Setelah 9.000, bahkan mata kursi pertama Sky Palace tampak aneh. Jelas, dia kesulitan mempercayai bahwa Hansen, seseorang yang datang dari tempat suci, memiliki jiwa yang berat. Aneh, aturan tempat suci mengklaim itu akan mengurangi jiwa kamu. Dia berasal dari tempat suci. Mengapa dia memiliki jiwa yang berat? Kursi pertama Sky Palace mengerutkan kening. Jumlahnya terus melonjak. Itu semakin mendekati 9.999. Beberapa dewa dari Raja Ekstrim menahan napas. Mereka menatap nomor di monumen itu. Mereka berharap jumlahnya akan melompat lebih cepat untuk mencapai terobosan. Akhirnya, saat semua orang menonton, angka 4 digit mencapai 9 di seluruh papan. Menjadi 9.999. Pada saat yang sama, nomor di tubuh nasib berhenti. Itu langsung berhenti, tetapi di mata para dewa, rasanya seperti satu abad. Sesaat kemudian, angka di tubuh batu itu melonjak. Kali ini, jumlahnya tidak bertambah. Sebaliknya, angkanya kembali ke 0.
Semua orang kaget. Seorang raja ekstrim yang didewakan berkata, apa yang sedang terjadi? Aku pikir begitu kamu mencapai 10.000 kilogram, kamu diizinkan untuk melarikan diri dari penindasan monumen nasib. Mengapa bobot jiwa tiba-tiba kembali ke nol? Petik 2. Tidak mungkin jiwa Hansen hanya 9.999. Dia hanya membutuhkan satu lagi untuk mencapai 10.000. Petik 2. Pergi dan lihat di belakang monumen. Lihat apakah jiwa Hansen ada di sana. Petik 2. Semua orang berkeliling ke belakang monumen untuk melihat-lihat. Tiba-tiba, tubuh nasib bersinar terang. Tubuh takdir diwarnai merah karena darah Hansen. Ini melepaskan 10.000 lampu terang. Itu seperti 10.000 tetesan air berkilau mengalir keluar. Seluruh tanah mulai bergetar. 10.000 lampu tubuh takdir sedang menyala. Mereka meninggalkan tanah dan melayang di udara. Mengaum. Semua orang kaget ketika mereka mendengar tubuh nasib mengeluarkan suara seperti binatang mengaum. Itu seperti harimau atau naga. Semua orang selanjutnya melihat monumen nasib merah berubah menjadi putih suci. Seekor binatang Holy Kirin berwarna putih keluar dari langit. Cahaya suci di atasnya seperti matahari. Itu menerangi seluruh area gelap. Lantai yang rusak, bangunan yang hancur, semua mesin yang rusak. Dengan cahaya suci Holy Kirin yang sangat terang, Hansen dan yang lainnya melihat semuanya dengan jelas. Selain itu, bayangan yang tampak seperti peri mengambang di reruntuhan. Tubuh peri ini setengah transparan. Mereka tampak seperti jeli biru. Ini adalah pesona luar angkasa. Hansen tiba-tiba teringat deskripsi mereka dari 9.000 raja. Bab 2947 Holy Kirin, Subscribe Penatua. Pesona luar angkasa takut pada cahaya lentera yang panjang dan terang. Di bawah cahaya Holy Kirin, dia tidak terlihat takut. Itu benar-benar terlihat sedikit bahagia. Itu dihujani cahaya dan menari dengan gembira di dalamnya. Sedikit lebih jauh di dalam tubuh nasib suci, ada area gelap, tetapi tidak sepenuhnya gelap. Old Vulture, apa yang terjadi di luar? Mengapa kegelapan di sekitar istana suci berkurang drastis? Di sudut tergelap istana, seekor binatang, yang tampak benar-benar merah memiliki mata yang menyerupai jurang api penyucian, memandang langit yang gelap. Di atas atap, seekor binatang raksasa, yang tidak memiliki mata, bertanya, apakah matamu menjadi lucu? Bagaimana sakral bisa terang? Petik 2. Seekor burung hitam pekat yang aneh menatap kegelapan dan berkata, segalanya benar-benar terlihat lebih cerah. Itu berbalik dan berbicara dengan seorang wanita cantik. Kamu wanita tua Horny, apakah kamu melihat apa yang ada di luar sana? Tidak apa-apa bagimu untuk memanggilku wanita yang horny, tapi aku akan merobek kepalamu jika kamu memanggilku tua lagi. Setelah wanita cantik itu mengatakan itu, dia mengintip ke dalam kegelapan yang jauh. Aneh, segalanya tampak lebih cerah. Apa yang sedang terjadi? Bibi Mei terkejut. Tidak mungkin mataku menjadi lucu. Kegelapan di sekitar aula suci jauh lebih lemah. Sesuatu pasti telah terjadi di suci. Itu pasti sesuatu yang besar. Binatang merah yang marah itu mulai bergerak. Sepertinya dia ingin pergi keluar untuk melihat apa yang mungkin terjadi. Sesuatu yang besar. Lantas, bagaimana jika besar? Roh dewa itu tidak akan datang ke sini. Makhluk apa lagi yang bisa membuat perubahan pada suci? Bibi Mei tampak meremehkan. Dia menghela nafas dan berkata, Tuan kecil telah pergi begitu lama. Mengapa dia belum kembali? Apa menurutmu sesuatu mungkin telah terjadi padanya? Petik 2. Kamu wanita yang horny, jangan khawatir, kata binatang besar tanpa mata itu. Dengan kekuatan Tuan kecil, tidak ada makhluk di dalam cagar alam yang dapat bertempur bahkan dengan jari terkecilnya. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun untuk menyakitinya. Ditambah lagi, kucing tua mengikuti Tuan kecil. Meskipun kucing tua itu agak timpang dan tidak melakukan banyak hal, dia adalah salah satu dari 4 binatang suci. Dia biasa menjaga tempat-tempat suci. Dia tidak akan membiarkan siapapun atau apapun menyakiti Tuan kecil. Petik 2. Siapa yang tahu kalau kucing tua bisa diandalkan? Bibi Mei dengan dingin bertanya. Itu tidak benar. Mengapa begitu terang di sana? Aku pikir aku bisa melihat cahaya. Binatang merah bermata itu menatap ke dalam kegelapan. Herring tua juga menatap ke kejauhan. Di dalam kegelapan, ada seberkas cahaya yang meluas. Meski masih belum bisa menerangi istana suci dan memusnahkan kegelapannya, mereka bisa melihat cahayanya. Bibi Mei melihat ke arah cahaya dan terkejut. Apa yang terjadi? Cahaya itu bisa menyinari kegelapan di sekitar istana suci. Apa yang terjadi di luar? Petik 2. Herring tua memiliki penglihatan terbaik di antara mereka. Saat dia sedang menonton, dia tiba-tiba berteriak. The Holy Kirin. Itu adalah Holy Kirin. Itu adalah kekuatan yang melepaskan roh Holy Kirin. Bagaimana mungkin? Roh Holy Kirin. Bukankah itu ada di dalam tubuh takdir? Tuan kecil belum pergi ke tubuh takdir, jadi bagaimana roh Holy Kirin bisa muncul? Binatang merah yang marah itu menjerit aneh. Tidak mungkin. Selain Tuan kecil, tidak ada orang lain yang bisa mengaktifkan roh Holy Kirin. Ekspresi Bibi Mei berubah. Mengapa kita masih duduk di sini sambil membicarakan omong kosong? Ayo keluar dari sini. Roh Holy Kirin Tuan kecil tidak bisa dicuri oleh orang lain. Binatang merah pembunuh itu dengan aneh menjerit dan terbang ke dalam kegelapan. Tubuhnya menyentuh kegelapan, yang membuat suara yang sama seperti suara mekanis dan pemecah roda gigi. Api merah di tubuhnya menghantam kegelapan. Setiap langkah yang diambilnya seperti menghancurkan dunia. Kekuatan mandul terkutuk, binatang pembunuh merah itu terus mengumpat saat dia pergi.
Tidak peduli seberapa banyak dia bersumpah, dia hanya bisa melakukan perjalanan melalui kegelapan. Old Vulture mengepakkan sayapnya dan terbang ke kegelapan. Itu tampak seperti langit yang dipenuhi awan gelap. Setelah memasuki kegelapan, terdengar suara gemuruh. Ada banyak percikan api di sekelilingnya saat dia bertarung dengan kegelapan. Bibi Mei dan binatang besar tanpa mata itu juga berlari ke dalam kegelapan. Mereka berjalan perlahan melewati kegelapan. Mereka terburu-buru, tapi mereka tidak bisa keluar dari kegelapan untuk mencapai bayangan Holy Kirin. Deep Abyss Grandmaster dan kursi pertama Sky Palace melihat ke Holy Kirin, yang merupakan cahaya transparan. Ia tidak memiliki tubuh. Hansen juga menatap Holy Kirin. Semakin dia melihatnya, semakin dia menjadi takut. Holy Kirin bukanlah xenogeneik sekarang. Kehadiran tubuhnya lebih seperti jiwa binatang. Hansen hampir berteriak. Holy Kirin tampak seperti jiwa binatang buas dan bukan xenogenik. Saat cahaya tubuh Holy Kirin semakin terang, cahaya tubuh nasib menjadi semakin lemah. Sepertinya kekuatan di tubuh takdir mengalir ke Holy Kirin. Itu membuat tubuhnya lebih kokoh. Meski belum kokoh, itu tampak menjadi lebih nyata dan hidup. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Holy Kirin sudah mati? Tanduknya menjadi patung, dan dagingnya dimasak. Bagaimana jiwa binatang itu masih ada? Jika jiwa binatang adalah roh, dapatkah tubuhnya hilang tetapi roh tetap ada? Hansen memiliki banyak pertanyaan yang membanjiri pikirannya. Wala! Monumen nasib kehilangan semua cahayanya. Itu hancur seperti sebongkah kayu busuk. Itu berubah menjadi langit penuh debu. Holy Kirin terlihat sangat hidup, tapi tubuhnya masih terlihat seperti jiwa binatang. Itu tidak sepenuhnya solid. Cahaya di Holy Kirin mulai redup. Cahaya yang tadinya sangat terang berubah menjadi gelap. Hanya dua lentera panjang dan terang yang terus bersinar dengan jangkauan cahayanya yang terbatas. Salah satu dari 4 binatang suci, Holy Kirin, belum mati. Elit yang didewakan Raja Ekstrim benar-benar terperangah. Tidak, situasi Holy Kirin sepertinya tidak berarti dia masih hidup. Grandmaster Deep Abyss menatap Holy Kirin dan mengerutkan kening. Kursi pertama Sky Palace juga menatap Holy Kirin. Dia menarik tangannya ke lengan bajunya dan menjentikkan. Dia tampak seperti ingin menyerang, tetapi dia tidak melakukannya. Dia sepertinya takut. Mata Holy Kirin menatap Hansen. 4 kakinya bergerak ke arah Hansen. Cahaya suci ada di tubuhnya. Pemandangan itu sangat aneh untuk disaksikan. Hansen berpikir, apa yang ingin dilakukannya? Apakah karena aku mengaktifkan tubuh nasib? Apakah sekarang ingin melawanku? Apakah dia ingin tanduk Kirinnya kembali? Petik 2. Sementara Hansen menebak, Holy Kirin datang di hadapannya. Sepertinya tidak melakukan apa-apa. Holy Kirin berhenti sangat dekat dengan Hansen. Itu sangat dekat sehingga membuat Hansen ingin mundur, tapi Holy Kirin tiba-tiba dan diam-diam mengerang pada Hansen. Ia menundukkan kepalanya dan meletakkan kepalanya di depan Hansen. Apa artinya? Hansen memandang Holy Kirin, yang menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Holy Kirin. Holy Kirin melihat bahwa Hansen tidak melakukan apa-apa, jadi ia mengerang lagi. Itu kemudian mendekatkan kepalanya ke Hansen. Hansen akhirnya mengerti sesuatu. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Holy Kirin. Bab 2948 Penjaga Istana Suci. Bis, tangan Hansen menyentuh kepala Holy Kirin. Tubuh Holy Kirin meleleh. Itu berubah menjadi cahaya yang memasuki tangan Hansen. Itu naik ke lengannya dan sampai ke otaknya untuk memasuki lautan jiwanya. Roh Kudus, Holy Kirin menerima. Hampir di saat yang sama saat pengumuman diputar, Hansen mendengar teriakan marah yang mengatakan, hentikan. Hansen tiba-tiba melihat binatang pembunuh, yang tampak benar-benar merah, mengaum di langit, yang sangat gelap dan merah menyala. Itu menuju ke arah Hansen dan tampak membunuh. Itu memuntahkan beberapa cahaya merah padanya. Cahaya merah bukanlah nyala api. Itu seperti laser. Ini tiba-tiba menyiram Hansen dengan lampu merah. Red Ghost, kamu masih hidup, Nine Tusan King berteriak kaget. Detik berikutnya, dia berkedip di depan Hansen. Mata pada baju besi hijaunya terbuka. Dia melepaskan cahaya hijau yang melawan cahaya merah. Dia terus melawan cahaya merah hantu merah sambil berteriak, Red Ghost, jangan sakiti Tuan Han. Red Ghost memandang Nine Tusan King dan dengan dingin bertanya, siapa ini? Apakah kamu, hamba Tousanai? Apakah kamu, hamba, tidak mati tetapi menemukan Tuan baru? Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Diam, guru memintaku untuk melindungi Tuan Han. Jangan berani mencoba apapun. Nine Tusan King berbicara dengan marah, tetapi orang tahu dia takut pada Red Ghost. Dia tidak berani menyerangnya. Red Ghost tertawa samar, Tousanai, jangan lakukan apapun di sini. Berapa umurnya? Ketika Tuan ada di sini, kakek buyutnya bahkan belum lahir. Apakah kamu mengatakan pemimpin meminta kamu untuk melindunginya? Pah, kamu berbicara terlalu banyak omong kosong. Petik 2. Nine Tusan King ingin menjelaskan, tetapi Red Ghost terus berteriak liar. Beberapa suara logam terdengar yang bergemuruh seperti guntur. Cahaya merah berubah menjadi kegelapan. Red Ghost dengan marah menatap Hansen dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Aku tidak peduli jika kamu telah menemukan Tuan baru, kamu hamba lama. Mintalah majikan kamu menyerahkan Roh Kudus. Jika tidak, kamu dan majikan baru kamu bisa mati bersama. Petik 2. Setelah itu, cahaya merah muncul dari mulutnya. Itu mencoba datang untuk Hansen, tetapi Nine Tusan King berdiri di depannya. Red Ghost, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut padamu? Nine Tusan King mengertakkan gigi dan tidak mundur.
Tubuhnya berkedip dengan cahaya hijau. Bayangan hantu yang marah muncul. Dia menggunakan One Second Is atau Sun Years. Ketika dia menggunakan One Second Is atau One Year, 9000 King nyaris berhasil memblokir cahaya merah. 1 detik adalah 1000 tahun, dan 1000 tahun adalah detik, kata Red Ghost. Apakah kamu bersedia menggunakan umur kamu selama bertahun-tahun untuk saat ini? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mulutnya masih penuh dengan cahaya merah karena terus menyerang 9000 King. Cahaya hijau tubuh 9000 King memiliki buff yang diberikan oleh One Second Is atau Sun Years. Melalui itu, dia berhasil menghentikan serangan cahaya merah. Wajahnya semakin tua, dan rambutnya semakin putih. 9000 King terus memblokir lampu merah saat dia berteriak, "Kamu harus pergi, Tuan Han." Han Sen terkejut. Dia tidak berharap 9000 King akan berusaha keras untuk melindunginya. Sepertinya dia juga tidak berpura-pura. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat sesuatu datang dari balik awan gelap. Itu mengitari mereka. Ia bertanya secara jahat, "Pergi. Pergi kemana? Jika kamu tidak meninggalkan Roh Kudus, kamu semua akan dibunuh." Petik 2. Burung ikan. Kamu masih hidup. Wajah 9000 King tampak lebih mengerikan. Bukan kita yang hidup. Suara wanita yang sangat dingin terdengar dari kegelapan. Seorang wanita yang sangat menarik muncul dari kegelapan. Di ujung lain, seekor binatang tanpa mata merangkak keluar. Keempat makhluk yang tampak menakutkan memblokir lentera terang di sekitarnya. Mereka memblokir Grandmaster Ancient Abyss dan yang lainnya, yang hampir pergi. Tidak ada mata, gadis iblis. Kalian masih di sini, 9000 King terkejut. Dia melihat keempat makhluk itu. Ya, kami di sini, dan kami bertanggung jawab menjaga Istana Suci. Istana Suci masih di sini. Bagaimana kita bisa mati? Gadis iblis itu memutar matanya. Dia memandang Han Sen dan berkata, "Kamu adalah seorang pelayan, namun kamu juga masih hidup. Sepertinya kamu memiliki master baru juga." Itu mengejutkan. Petik 2. 9000 King terus menghalangi cahaya merah Red Ghost sambil berteriak, "Aku tidak mengkhianati Tuan. Tuan meminta aku untuk melindungi Tuan Han." Petik 2. Herring tua dengan dingin bertanya dari udara, "Bagaimana bisa kamu masih begitu keras kepala? Aku akan membunuhmu, hamba, terlebih dulu. Kalau begitu, aku akan menangani anak yang berani mencuri roh suci kita." Ini dengan cepat mengeluarkan asap hitam. Asap hitamnya tidak terlalu kuat, tapi aneh. Itu seperti ular hitam beracun yang menuju langsung ke 9000 King. 9000 King berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan Red Ghost. Dia juga tidak memiliki tenaga cadangan untuk menangkis asap hitam. Dia tampak ketakutan, tetapi dia masih melakukan yang terbaik untuk memblokirnya. Tiba-tiba, 9000 King merasa seolah-olah bahunya ditarik kembali oleh kekuatan tertentu. Dia menghindari asap hitam dan meninggalkan serangan cahaya merah. Dia menoleh. 9000 King melihat bahwa Han Sen ada di depannya. Cahaya merah dan asap hitam menuju Han Sen. "Hati-hati, Tuan." 9000 King kaget. Dia ingin naik dan membantu Han Sen memblokirnya, tetapi dia merasa seolah-olah ruang di sekitar memiliki beberapa perubahan aneh. Cahaya merah dan asap hitam mulai melambat secara aneh. Mereka tidak bisa mendekati Han Sen. Area waktu Time Ghost, Red Ghost dan Fishbird mendesah kaget. Mereka menyingkirkan kekuatan mereka dan berhenti menyerang. Area waktu tidak begitu bagus, Fishbird mendengus dingin. Ia ingin mengepakkan sayapnya dan langsung menuju Han Sen. "Herring tua, hentikan," kata Bibi Mei, gadis iblis itu. Dia menghentikan Old Vulture untuk melanjutkan. Old Vulture memutar matanya yang aneh dan bertanya pada Bibi Mei, "Ada apa?" "Singkirkan orang-orang yang mengganggu kita ini, lalu kita akan singkirkan dia," kata Bibi Mei dingin. "Baik." Old Vulture memutar matanya yang aneh. Itu mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan asap hitam. Itu menuju Grandmaster Ancient Abyss dan 3 Dewa Extreme King lainnya. Binatang besar tanpa mata di sisi lain sedang menggerakkan tubuh raksasanya. Itu meluncur menuju kursi pertama Sky Palace. Tubuh Grandmaster Ancient Abyss naik seperti awan, tetapi dia tidak dapat memblokir asap hitam Old Vulture. Dia terus mundur sambil berteriak, "Hentikan. Ada yang ingin aku katakan." Petik 2. 3 elit Dewa Extreme King tidak sekuat Grandmaster Ancient Abyss. Kekuatan di dalam tubuh mereka dihancurkan oleh asap hitam. Sepertinya mereka telah kehilangan jiwa mereka saat mereka jatuh ke lantai. "Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan di neraka setelah kamu mati," kata Old Vulture dengan seram. Itu mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Ancient Abyss. Binatang besar tanpa mata itu seperti pisau bergulir menuju kursi pertama Sky Palace. Dia melihat kursi pertama Sky Palace bertepuk tangan. Arah di mana binatang besar tanpa mata itu berguling berubah. Itu berputar 180 derajat dan berguling ke dalam kegelapan. "Namaku adalah Penatua kursi pertama Sky Palace. Kami di sini tidak untuk menyinggung siapapun. Bisakah kamu mendengarkan kami?" Kursi pertama Sky Palace sangat kuat tetapi tidak berani mengatakan sesuatu yang sembrono di sana. Dia bersikap sopan. Tidak ada yang peduli tentang dia. Binatang besar tanpa mata muncul dari kegelapan lagi. Itu menuju kursi pertama Sky Palace. Bab 2949, Subscribe Penatua. Kursi pertama Sky Palace menggunakan metode perubahan tanah dan perubahan langit. Dia ingin mengubah ruang sehingga binatang besar tanpa mata tidak bisa mendekatinya. Kali ini, binatang besar tanpa mata tidak terpengaruh oleh pertukaran langit dan bumi. Meskipun ruang berbeda, binatang besar tanpa mata itu masih menuju kursi pertama Sky Palace.
Itu bergulir lebih cepat dan lebih cepat. Itu dengan cepat tiba di depan kursi pertama Sky Palace. Ekspresi kursi pertama Sky Palace berubah. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Ruang berada di dalam lengan bajunya. Dia ingin menghisap binatang besar tanpa mata itu ke dalamnya. Saat binatang besar tanpa mata itu hendak mendekati lengan baju, tiba-tiba dia berhenti. Mulut makhluk itu berubah menjadi pengeras suara di luar angkasa. Angin bertiup di kursi pertama Sky Palace. Do. Kedengarannya seperti pengeras suara kapal. Saat suara itu terdengar, seseorang melihat gelombang kejut keluar dari binatang besar tanpa mata itu. Mereka keluar seperti gelombang air yang menyelimuti kursi pertama Sky Palace. Ombak berubah menjadi cincin sonik yang membungkus tubuh kursi pertama Sky Palace. Kekuatan Very High tubuh Sky Palace sedang berlari kencang, tapi dia tidak bisa mematahkan cengkraman cincin sonik yang menggenggamnya. Dia terjebak oleh cincin sonik. Binatang besar tanpa mata itu berbalik dengan maksud untuk pergi dengan cincin sonik yang menarik kursi pertama Sky Palace bersamanya. Mereka kembali ke wanita iblis. Di sisi lain, Grandmaster Ancient Abyss belum diberikan waktu untuk berbicara. Burung ikan itu terlalu cepat. Serangan terus-menerus terlalu banyak untuk ditangani Grandmaster Ancient Abyss. Dia tiba-tiba mengalami banyak luka. Pada akhirnya, Grandmaster Ancient Abyss melesat dan mundur ke dalam kegelapan. Burung ikan mengejarnya sebentar tetapi segera kembali. Berdasarkan ekspresinya, tidak mungkin dia berhasil mengejar ketinggalan dengan Grandmaster Ancient Abyss. Seni Geno orang ini aneh, kata burung ikan itu sekembalinya. Dia bisa melakukan perjalanan di sekitar kekuatan mandul. Dia berhasil melarikan diri. Petik 2. Tidak apa-apa, kata wanita iblis itu. Tidak sulit menebak apa yang dilakukan Extreme King di sini. Abaikan saja dia. Semua orang kembali memperhatikan kursi pertama dan Hansen. Sky Palace sedang kesulitan. Dia tidak mampu melepaskan diri dari kekuatan cincin sonik yang menjeratnya. Wanita iblis itu menatap Hansen dan berkata, beri aku roh suci, dan aku akan mengizinkanmu untuk hidup. Hansen tidak menjawabnya. Dia hanya mengukur semuanya dengan matanya. Dalam gambar yang dibawa kucing tua kepadanya sebelumnya, Hansen telah melihat gadis iblis itu dan yang lainnya. Dia tahu dia datang ke tempat yang tepat untuk menemukan Little Flower. Kami mengajukan pertanyaan. Old Vulture berteriak dengan marah. Berhenti membeku. Nine Thousand King dengan cepat melintas di belakang Hansen. Dia menghadapi wanita iblis dan berkata, kalian harus percaya padaku. Benar-benar master yang memintaku untuk melindungi Hansen dan membawanya ke aula suci. Jiwa Tuan tetap dipatung di dalam taman suci. Petik 2. Lanjutkan sesukamu dan terus mengarang cerita. Red Ghost tertawa terbahak-bahak. Patung taman suci adalah apa yang disiapkan Tuan untuk Nona Wanner. Mengapa jiwanya ada di dalam sana? Petik 2. Nine Thousand King dibekukan. Dia tidak bisa menjelaskannya. Dia berpikir dalam hatinya, Tuan, aku akan melakukan apapun untuk kamu dan orang yang kamu cintai. Tapi mati di tangan rakyat kita sendiri. Ini mengerikan. Tuan, kamu selalu sangat pintar. Bagaimana kamu tidak bisa meramalkan hal ini terjadi? Petik 2. Nine Thousand King membuat keputusan dan berkata kepada Hansen, Tuan Han, kamu harus pergi dulu. Aku akan memperlambat mereka. Petik 2. Setelah mendengar itu, Old Herring dan Red Ghost tertawa. Perlambat kami. Bagaimana? Apakah kamu akan menggunakan 1 second is atau 1 years? Bahkan jika kamu menyia-nyiakan seluruh umur kamu, seberapa banyak kamu benar-benar dapat menunda kami? Petik 2. Hamba tua, kamu sangat setia pada majikan barumu. Wanita iblis itu memandang Hansen. Old Nine, kamu mundur, kata Hansen kepada Nine Thousand King, yang berada di depannya. Tuan Han, Nine Thousand King ingin mengatakan sesuatu, tapi Hansen menghentikannya. Hansen memberi isyarat Nine Thousand King untuk mundur. Dia memandang wanita iblis itu dan bertanya, apakah kamu Bibi Mei? Wanita iblis, Old Herring, dan yang lainnya terkejut. Gelar Bibi Mei dan Old Herring adalah sesuatu yang mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Seharusnya tidak ada orang lain yang tahu itu. Terutama bagi Bibi Mei, itu baru dimulai ketika Little Flower ada di sana. Hanya Little Flower yang memanggilnya begitu. Old Vulture dan yang lainnya baru saja memanggilnya wanita horny. Kamu tahu aku, wanita iblis itu mengerutkan kening dan menatap Hansen. Sekarang dia memikirkannya, dia memang terlihat agak akrab. Aku Hansen, aku datang mencari Little Flower. Tolong, semuanya, izinkan aku untuk bersama putraku sekali lagi. Hansen membungkuk di depan mereka. Dia bersikap sopan. Jika tidak berhasil, dia harus menggunakan kekerasan. Kamu adalah Hansen. Bibi Mei dan yang lainnya kaget mendengar nama itu. Mereka tahu ayah biologis Little Flower adalah Hansen. Bagi mereka, tidak masalah siapa ayahnya, jadi mereka tidak pernah peduli tentang seperti apa rupa Hansen. Bahkan jika mereka melihatnya di jalan, mereka tidak akan mengenalinya. Mereka tidak akan peduli. Mata Old Herring terbuka lebar saat dia melihat ke arah Hansen. Dia berteriak, kamu adalah ayah tuan kecil. Nine Thousand King dibekukan. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan situasinya. Otaknya tidak bisa berfungsi. Dia akhirnya berkata, apa artinya ini? Old Herring berkata bahwa Hansen adalah ayah tuan kecil. Itu berarti Old Herring memiliki majikan baru, dan majikan baru adalah putra Tuan Han. Tunggu sebentar. Mata Nine Thousand King berubah cerah. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menepuk kakinya dan berpikir, aku mengerti sekarang. Aku mengerti sekarang. Aku tahu itu. Tuan telah mempersiapkan semuanya. Dia pasti tahu ini akan terjadi.
Aku mengerti sekarang. Aku tidak bisa meramalkan ini. Aku benar-benar tidak bisa. Tuan dan Tuan Han memiliki seorang anak. Dengan old herring dan kepribadian wanita iblis, jika bukan karena anak Tuan, mereka tidak akan menganggapnya sebagai pemimpin. Ini pasti benar. Guru ingin aku melindungi ayah Tuan kecil. Tunggu. Tidak, ayah. Bagaimana dua ayah bisa menghasilkan bayi? Terserah. Dengan kekuatan Tuan, dia bisa melakukan apa saja. Nine Thousand King berpikir itu sepertinya benar. Dia pikir dia sudah diselamatkan. Setelah Nine Thousand King memikirkan ini, dia mulai tertawa. Dia tertawa dan berkata, kalian semua adalah keluarga. Kenapa kamu masih bertarung? Cepat dan undang Tuan Han ke Istana Suci. Petik 2. Wanita iblis dan yang lainnya saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak pernah mengira ayah Little Flower, seorang pria yang keluar dari cagar alam tanpa bantuan siapapun, telah menjadi dewa. Selain itu, dia berhasil mengklaim monster tua seperti Nine Thousand King. Sekarang, di sanalah dia, dalam sekret, mendapatkan putranya kembali. Ini jauh di luar dugaan mereka. Mereka tidak pernah mengira ini mungkin terjadi. Kursi pertama Sky Palace, yang terjebak, akan melarikan diri saat mereka melawan Nine Thousand King. Siapa yang tahu itu akan berubah menjadi semacam reuni keluarga. Dan, Hansen telah menjadi ayah dari pemimpin sekret yang baru. Dia kaget. Apakah ini berarti bahwa anak itu telah menjadi tuan baru sekret? Kursi pertama Sky Palace memikirkan Little Flower. Dia ingin membawanya ke Sky Palace, tetapi dia secara tidak sengaja membiarkan Hansen melarikan diri. Dia tidak menyangka anak itu akan menjadi master baru dari sekret. Semua orang berpikir, tetapi tidak ada yang berbicara. Adegan itu menjadi sangat aneh. Bab 2950 merobeknya. Old Herring tampak murung dan berkata, meskipun kamu memiliki darah tuan kecil, kamu tidak dapat diizinkan untuk mencuri roh tuan kecil. Kamu harus mengembalikan roh kudus. Ya, roh suci harus dikembalikan, kata Red Ghost sambil menatap Hansen. Jadi, apakah kalian memberontak? Ekspresi Nine Thousand King berubah. Wanita iblis, Bibi Mei, menertawakan Hansen. Kamu adalah ayah tuan kecil. Kamu adalah tamu di sini. Kamu adalah tamu di sakral, tetapi roh kudus sangat penting. Itu adalah barang untuk anakmu. Aku yakin kamu tidak ingin mencuri apa yang menjadi milik putra kamu, bukan? Aku harap kamu bersedia mengembalikan roh kudus. Petik 2. Aku bisa mengembalikan roh suci, kata Hansen dengan dingin. Beri aku Little Flower, dan aku akan menyerahkannya. Little Flower tidak sekret sekarang, kata Bibi Mei. Beri aku roh kudus dan itu akan baik-baik saja. Kalau begitu, aku akan menunggu dia kembali, jawab Hansen. Jika dia akan mengirimkannya kepada siapapun, itu adalah tuan kecil. Nine Thousand King berteriak dari posisinya di dekatnya. Kenapa dia memberikannya pada kalian? Cepat dan pimpin jalan. Izinkan Tuan Han menunggu di Istana Suci untuk kembalinya tuan kecil. Petik 2. Dia tidak bisa memasuki Istana Suci, kata Red Ghost dengan dingin. Mengapa dia tidak bisa memasuki Istana Suci? Nine Thousand King bertanya. Dia adalah ayah kandung tuan kecil. Mengapa dia tidak bisa masuk ke Istana Suci? Petik 2. Hantu merah menatap Nine Thousand King dan dengan marah berkata, berhenti berteriak. Kupu-kupu berkembang dari ulat. Kupu-kupu bisa terbang. Bisakah ulat terbang? Petik 2. Apa artinya itu? Nine Thousand King sangat marah. Artinya persis seperti yang aku katakan. Beri aku roh kudus dan keluarlah. Saat tuan kecil membutuhkannya, dia akan pergi dan mencarinya. Red Ghost dan Nine Thousand King saling menatap. Mereka seperti ayam aduan. Berani-beraninya kamu mengabaikan Tuan Han. Dia disuruh datang ke Istana Suci oleh pemimpin. Mengapa kamu melanggar perintahnya? Nine Thousand King sangat marah sehingga dia gemetar. Apakah kamu pikir aku akan percaya apa yang kamu katakan padaku? Red Ghost bertanya dengan jijik. Nine Thousand King ingin mengatakan sesuatu, tetapi wanita iblis itu memotongnya. Pausanai, Secret Hall adalah tempat yang berbeda. Itu adalah harapan terakhir dari sekret. Hanya tuan kecil yang bisa masuk ke dalam. Tidak ada orang lain yang bisa masuk ke dalam, termasuk orang-orang seperti kita. Jika kamu ingin melakukan perbuatan baik untuk sekret, kamu setidaknya harus memahami itu. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Bibi Mei berkata kepada Hansen. Kucing tua pasti sudah memberitahumu situasinya tentang tuan kecil. Dengan kami merawatnya, dia dalam perawatan yang baik. Dia tidak dalam bahaya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saat ini, tuan kecil akan didewakan. Tidak lama kemudian, dia bisa membangun sekret kembali. Kemudian, pintu sekret akan terbuka, dan kamu dapat datang dan melihatnya dan menjadi tamu sekret penuh waktu. Petik 2. Mengenai roh suci, itu adalah item yang dibutuhkan tuan kecil untuk membebaskan sekret. Jika tidak, ketika sekret terbuka kembali, tuan kecil akan terluka. Kamu adalah ayah tuan kecil. Kamu tidak ingin melihat tuan kecil disakiti, bukan? Wanita iblis itu menjentikkan rambutnya. Dia menyipitkan matanya dan melanjutkan dengan berkata, aku telah memberitahumu sebanyak ini karena kamu adalah ayah dari tuan kecil. Kami akan membunuh kamu dan mengambil kembali roh suci dengan mudah jika kamu tidak melakukannya. Kami tidak akan membuang banyak waktu untuk membicarakan omong kosong jika kamu adalah orang lain. Kami menghormati kamu karena kamu adalah ayah tuan kecil. Aku harap kamu bisa memahami ini. Petik 2. Apa yang dibutuhkan untuk membuka kembali sekret? Bahaya macam apa yang akan dimiliki Little Flower? Hansen mengerutkan kening dan menatap Bibi Mei.
Itu adalah bisnis sekret. Old Vulture berteriak. Jangan khawatir tentang itu. Ekspresi Hansen suram. Bisnis sekret. Little Flower adalah putraku. Apakah kamu mengatakan hal-hal tentang anakku bukan urusan aku? Petik 2. Nak, jangan buat kami memaksamu. Jika kamu membuat kami melawan kamu untuk mendapatkan roh suci, kami bahkan tidak akan peduli jika kamu menjadi ayah tuan kecil. Tubuh Red Ghost bergerak. Dia seperti binatang besar yang bisa menelan langit. Dia menindas Hansen. Kepribadian Hansen sangat keras kepala. Dia hanya mengambil hal-hal dengan lembut. Dia tidak menganggapnya keras. Selain itu, dia ingin melindungi keamanan Little Flower. Dia tidak mau mundur sekarang. Aku khawatir kamu tidak memiliki apa yang diperlukan, kata Hansen dengan dingin. Dia menghunus pisau karma penyebabnya. Dia memegang Shield of the Meduas Gaze di tangannya yang lain. Meskipun roh suci dan jiwa binatang memiliki nama yang berbeda, keduanya sama. Jika dia tidak dapat menggunakan kekuatan dan mengambil jiwa binatang, Roh Kudus akan tetap sama. Jika tuannya meninggal, Roh Kudus akan hilang. Hansen tidak berpikir mereka bisa mengeluarkan roh suci darinya tanpa membunuhnya. Jika mereka bisa menerimanya, wanita iblis itu pasti sudah menyerang. Dia tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk berbicara dengannya. Apa yang kamu inginkan? Red Ghost, Old Herring, dan yang lainnya memiliki ekspresi gelap. Mereka tidak berharap Hansen menjadi begitu bermusuhan. Di era sekret, mereka adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Tidak banyak orang yang bisa melawan mereka. Di era ini, mereka lebih kuat dari sebelumnya dengan gelar mereka. Bahkan orang-orang kuat seperti kursi pertama Sky Palace, yang terbaik di alam semesta, telah terjebak oleh makhluk besar tanpa mata. Hansen hanyalah makhluk dari tempat suci. Dia hanya kelas kupu-kupu, namun dia berani bersuara melawan mereka. Mereka tidak mengira hal seperti itu bisa terjadi. Bagaimana dengan itu? Hansen tampak tenang. Dia melihat melewati Old Vulture ke dalam kegelapan. Hansen melihat ke arah asal Red Ghost. Jika itu benar, di sanalah istana suci berada. Aku tidak peduli tempat apa ini. Aku tidak peduli tentang siapa kamu. Aku tidak peduli tentang membuka kembali sekret. Aku tidak peduli tentang bersinar di seluruh dunia. Di mataku, itu semua omong kosong. Jika sesuatu melukai Little Flowerku, datanglah neraka atau air pasang, aku akan merobeknya. Petik 2. Setelah Hansen mengatakan itu, dia memberikan lentera batu kepada Bauer dan berkata, Bauer, pegang lentera untuk ayah. Kita akan merobek istana suci yang timpang ini. Itu sudah jatuh sekali. Biarkan selamanya tetap di dalam buku sejarah. Petik 2. Bauer duduk di bahu Hansen. Dia memegang lentera batu dan berteriak kegirangan, hancurkan. Kamu tidak memiliki apa yang diperlukan. Red Ghost mendengus dengan jijik yang jelas. Wanita iblis itu melihat lentera batu. Dia terkejut dan bertanya, mengapa lentera ras sekret ada di tanganmu? Apa, lentera ras? Red Ghost, Old Herring, dan binatang tanpa mata itu terkejut. Mereka melihat lentera batu di tangan Bauer. Mereka kaget melihatnya. Red Ghost berteriak, lentera ras. Ini benar-benar lentera ras sekret. Bagaimana dia bisa memilikinya? Petik 2. Lentera sekret masih ada di sini, jadi. Apakah itu berarti, Old Herring sangat bersemangat hingga dia gemetar? Hansen mendengar apa yang dikatakan Old Herring. Dia merasa aneh tentang mengapa lentera ras sekret tidak berada di dalam aula Geno melainkan di dalam alam semesta. Hansen belum terlalu peduli tentang fakta itu. Dia melompat dan berlari ke dalam kegelapan ke arah istana. Aku tidak peduli tentang pemimpin sekret sialan atau lentera ras. Apapun yang menyakiti anakku akan hancur. Hansen sangat marah. Dia mengeluarkan Blood Pulse Sutra dan Jadeskin secara maksimal. Itu membuat tubuhnya menjadi batu giok es. Kulitnya setengah transparan, dan bersinar. Bab 2951 bergegas dalam, ini adalah kegilaan. Old Vulture dengan dingin mendengus saat dia mengepakkan sayapnya dan terbang di depan Hansen. Hansen telah menggunakan area waktunya. Di area waktu, kecepatan Herring tua masih seperti kilat. Sepertinya area waktu tidak mempengaruhinya sama sekali. Hansen tahu bahwa itu bukan karena area waktu tidak berguna. Itu karena Herring tua terlalu cepat. Itu lebih cepat dari apa yang area waktu mampu lakukan untuk itu. Ini adalah pertama kalinya Hansen menyaksikan seseorang menggunakan kecepatan untuk memecahkan area waktunya. Dalam hal kecepatan, Herring tua harus menjadi yang terbaik di seluruh alam semesta. Seharusnya tidak ada yang bisa melawannya. Burung Herring tua seperti awan hitam menutupi langit. Dia menutupi ruang di sekitar Hansen. Dia mengepakkan sayapnya, yang membuat ruang menghasilkan segala macam pisau vakum. Mereka seperti pusaran yang mengelilingi Hansen. Semua pisau vakum itu memiliki kekuatan menakutkan yang sepertinya bisa merobek ruang. Bahkan jika elit dewa sejati menerima serangan dari pisau luar angkasa yang sebenarnya, mereka akan hancur. Pisau luar angkasa yang sebenarnya hanya mengelilingi Hansen. Mereka tidak melangkah lebih jauh untuk membunuhnya. Hansen, karena hubunganmu dengan tuan kecil, aku akan memberimu satu kesempatan. Old Vulture dengan dingin berteriak. Aku tidak akan mengabulkanmu lagi. Aku juga memberimu kesempatan. Beri aku Little Flower. Hansen melesat pergi. Dia teleportasi dari pusaran pisau ruang angkasa yang sebenarnya. Dia terus menuju kegelapan. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Jatuhkan dia. Hantu merah bergegas ke kegelapan. Mata merahnya bersinar. Dia siap untuk menyerang Hansen, tapi dia mendengar teriakan aneh dari sampingnya. Jangan berani-berani menyakiti Mr. Han.
9.000 raja ragu-ragu, tetapi dia masih memutuskan untuk mengikuti. Mata di baju besinya terbuka semua. Mereka melepaskan 10.000 lampu mata. Itu menghentikan Red Ghost. Kamu adalah seorang pelayan tua. Satu-satunya alasan aku memilih untuk tidak membunuh Hansen adalah karena hubungannya dengan Tuan Kecil. Apakah menurutmu aku akan menahan untuk membunuhmu? Red Ghost sangat marah. Tubuhnya meledak dengan lampu merah. Dia akan melawan 9.000 raja. Mulut binatang besar tanpa mata berubah menjadi bentuk pengeras suara. Dia meniup Hansen. Tiba-tiba, banyak Sonic Ring yang mengejutkan bekerja untuk mengikat Hansen. Kekuatan Sonic itu ada di mana-mana. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Hansen tidak melambat. Kursi pertama Sky Palace telah terperangkap oleh cincin Sonic itu, jadi cincin itu kuat. Hansen tiba-tiba berteriak, "Bauer, pegang lentera." Dia dengan cepat mengangkat Shield of the Medusas Gaze. Mata di perisai terbuka. Mereka berubah menjadi cahaya menatap menakutkan yang menantang kekuatan Sonic. Bauer dengan cepat menempatkan lentera di depan perisai pandangan Medusa. Setelah cahaya aneh melintasi nyala api, warnanya menjadi putih. Cahaya yang menatap mengenai kekuatan Sonic. Semua orang melihat bahwa kekuatan Sonic seperti gelombang membeku di udara. Itu terlihat sangat aneh. Itu seperti gelombang laut yang membeku di angkasa. Hansen memamerkan tubuhnya. Dia hampir berada dalam kegelapan ketika wanita iblis itu tiba-tiba muncul di depannya dan tersenyum. Dia terlihat sangat cantik, tetapi dia tidak sering tersenyum. Dia sangat dingin. Dia seperti gunung es. Sekarang dia tersenyum, sepertinya musim semi akan datang untuk mencairkan semua salju itu. Semua bunga mekar untuk menghormatinya. Senyumannya yang menakjubkan terlalu sulit untuk dijelaskan secara akurat. Senyumnya cantik. Bagi Hansen, yang bisa dilakukannya hanyalah membuatnya cemberut. Dalam senyuman itu, Hansen merasa bingung. Dia merasa ingin mati untuk wanita itu. Dia ingin langsung memeluknya. Faktanya, tubuhnya sedang menuju wanita iblis, dan dia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Dia membeku. Hansen mengangkat tangannya. Cermin batu muncul di tangannya. Cahaya perak bersinar dari cermin batu. Bayangan rubah berekor 9 telah keluar. Wanita rubah berekor 9 muncul. Ruang yang sangat tenang di sekitarnya tiba-tiba dilemparkan ke dalam kekacauan dengan segala macam gelombang. Itu seperti sambaran petir yang menyambar satu sama lain. Wanita iblis itu mengerutkan kening dan tampak sedikit terkejut. Dia memandang patung itu dan berkata, "Cermin takdir 9 putaran The Fox." Sepertinya semua terjadi sangat lambat, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap. Hansen mematahkan 3 serangan itu dan melanjutkan pelariannya ke dalam kegelapan. Wanita iblis dan yang lainnya tidak pernah menyangka Hansen menggunakan trik seperti itu. Sudah terlambat untuk menghentikan Hansen sekarang. Mengejar, Old Vulture berteriak. Ia mengepakkan sayapnya dan berlari ke kegelapan. Udara gelap dari kegelapan menciptakan baut El yang tak terhitung jumlahnya kilat. Itu membuatnya tampak seperti burung dewa petir yang melayang di langit. Selain dari hantu merah dan 9.000 raja yang masih bertarung, wanita iblis dan binatang besar tanpa mata itu berlari ke kegelapan untuk menghentikan Hansen. Kaca, cincin Sonic kursi pertama Sky Palace rusak. Kursi pertama Sky Palace lolos. Aku tidak menyangka pria dari tempat suci itu bisa naik level seperti itu. Mungkin masih ada harapan untuk semuanya. Kursi pertama Sky Palace tidak beranjak. Dia berlari ke dalam kegelapan. Hansen baru saja bergegas ke kegelapan ketika Herring tua menyusul. Herring tua masih terbang terlalu cepat. Bahkan dalam kegelapan yang menakutkan, kecepatannya masih luar biasa. Itu tepat di belakang Hansen. Kamu memiliki keinginan untuk mati. Herring tua telah dipicu dengan buruk. Ketika dia berada di alam semesta, dia telah menelan roh yang tak terhitung jumlahnya. Dia seperti binatang terbaik dari generasi ini. Sepanjang hidupnya, pemimpin suci adalah satu-satunya orang yang dia sumpah setia. Bahkan orang-orang seperti wanita iblis, yang merupakan penjaga istana suci, adalah orang-orang yang hanya diperlakukan sebagai teman. Sekarang, Hansen ingin memaksa masuk ke istana suci. Persis itulah yang dibutuhkan untuk membuatnya begitu marah. Dia meninggalkan semua pikiran kosong, membuka mulutnya, dan menyedot. Awan asap hitam muncul darinya. Itu menutupi langit dan tanah, dan itu untuk Hansen. Itu seperti asap hitam menakutkan, naga beracun. Jangan bunuh dia. Kami membutuhkan dia hidup-hidup. Gadis iblis itu berteriak. Dia masih tertinggal dalam pengejaran. Di antara 4 binatang itu, dialah yang paling berakal. Yang lain hanya tahu bagaimana membunuh ketika mereka dipicu. Wanita iblis tidak ingin Hansen dibunuh. Kalau tidak, bagaimana mereka menjelaskannya kepada Little Flower? Ini adalah hal-hal yang hanya bisa disembunyikan untuk sementara dan tidak selamanya. Old Vulture sangat kejam. Dia tidak bisa diyakinkan. Dia berteriak, "Aku akan menghisap daging dan jiwanya." Kemudian, dia tidak akan pernah bisa respawn. Dia akan lenyap dari keberadaan. Alam semesta tidak akan pernah tahu namanya. Petik 2. Setelah itu, asap hitam semakin menggila. Itu menuju langsung ke Hansen seperti kepala naga beracun. Dalam kegelapan, roda gigi universal pecah. Hansen hanya bisa berteleportasi di dalam area lentera batu. Dia tidak bisa keluar dari asap hitam. Dia berhenti mencoba melarikan diri. Dia mengangkat perisai pandangan Medusa dan bertarung melawan asap hitam Herring tua. Bauer buru-buru mengangkat lentera batu dan meletakkannya di depan mata Medusa. Cahaya aneh itu penuh dengan api putih. Itu dikombinasikan dengan asap hitam tetapi tidak bisa membekukan asap hitam. Hanya bagian depannya yang membeku. Asap hitam dari belakang masih menyerang. Itu memecahkan asap hitam di depan.
Setelah bertemu dengan cahaya yang menatap, itu membeku tetapi asap belakang terus berputar. Asap hitam dan cahaya menatap terus menyerang. Situasinya tampak membeku dalam satu lingkaran. 2952 konyol dan kikuk, subscribe Penatua. Tubuh binatang besar tanpa mata itu besar, tapi tidak kikuk. Ketika itu berguling, itu lebih cepat dari wanita iblis itu. Melihat Hansen dan Old Vulture berhenti di tempat mereka berada, binatang besar tanpa mata itu terbang ke arah Hansen. Kali ini, setelah meledak, tidak menghasilkan cincin sonik. Sebaliknya, itu adalah gemuruh nada tinggi yang menakutkan. Bis. Hansen merasa seolah-olah dia gemetar dengan kekuatan sonik dan akan hancur berantakan. Dalam sedetik, bangunan di sekitar mereka berubah menjadi pasir. Tidak peduli apakah itu terbuat dari batu atau logam, di bawah getaran yang sangat tinggi, semuanya berubah menjadi debu. Hansen tidak dapat menghindari serangan menakutkan yang merusak segala sesuatu di sekitarnya. Armor langsung muncul di tubuh Hansen. Armor mantranya dekat dengan tubuhnya saat muncul. Itu merusak pakaian yang dikenakan Hansen. Hanya jubah biru bergaris hitam yang tersisa. Setelah armor mantra muncul, mantra di atasnya berkedip. Kekuatan Forever Solid menutupi tubuh Hansen. Kekuatan sonik bernada super tinggi kehilangan keefektifannya. Itu tidak bisa menyebar di tubuhnya. Sekarang, wanita iblis itu hadir. Hering tua dan binatang besar tanpa mata juga berada di dekatnya. Mereka mengepung Hansen. Hansen, ini adalah kesempatan terakhirmu, Bibi Mei dengan dingin berkata sambil menatap Hansen. Kembalikan Roh Kudus, dan aku bisa mengizinkanmu meninggalkan tempat ini tanpa cedera. Beri aku Little Flower, dan kalian bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan, kata Hansen dengan dingin. Kalau tidak, bahkan jika dewa dari langit datang, aku masih akan meruntuhkan istana suci ini. Beraninya kamu mengatakan itu. Old Vulture sangat marah. Asap hitam di mulutnya semakin gila. Itu menekan cahaya dari perisai pandangan Medusa. Itu menuju ke arah Hansen. Hansen, kamu agak jenius, kata wanita iblis itu. Tidak banyak orang yang bisa seperti kamu dan mencapai banyak hal dalam waktu sesingkat itu di alam semesta ini. Aku terkesan dengan bakat kamu. Sayang sekali meskipun kamu adalah ayah Little Flower dan gen kamu stabil, di masa depan, kamu tidak akan dianggap sebagai yang terhebat. Aku kira kamu sudah tahu itu. Petik 2. Aku tidak tahu, kata Hansen dingin sambil tertawa. Aku akan menjelaskannya padamu. Bagaimana dengan ini? Di tempat perlindungan, kamu mendapatkan semua gen makhluk untuk digunakan. Itu untuk meningkatkan kekuatan kamu. Pada saat yang sama, ketika kamu menyerap gen-gen xenogenik, itu berarti gen-gen tubuh kamu sendiri akan menerima flux dan perubahan. Mereka akan membuat rantai substansi geno kamu sangat tidak stabil. Jadi, tidak peduli bagaimana gen kamu berevolusi, mereka tetap sangat tidak stabil. Petik 2. Bunga kecil berbeda. Meskipun dia memiliki gen kamu, gen yang dimilikinya telah dimodifikasi. Mereka menjadi gen dasarnya. Dengan demikian, masalah ketidakstabilan hilang. Itu berarti Little Flower menerima semua keuntungan kamu dan tidak memiliki kekurangan. Dia akan menjadi lebih besar dari dirimu sekarang. Jadi, potensi yang dimiliki Little Flower adalah apa yang tidak kamu miliki. Petik 2. Jadi, apa maksudmu? Hansen bertanya dengan dingin. Tidak peduli seberapa baik anak aku. Dia anak laki-lakiku. Dia bukanlah alat untuk digunakan oleh suci. Petik 2. Kami tidak pernah menganggap Little Flower sebagai alat, kata wanita iblis itu dengan serius. Dia adalah tuan kecil kita. Dia adalah pemimpin suci yang baru. Petik 2. Hansen menatapnya dengan jijik. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, jika posisi pemimpin suci begitu bergengsi, mengapa tidak ada orang lain yang menggantikannya selama ini? Mengapa sekarang harus menjadi Little Flower? Petik 2. Baik, jangan bicarakan itu. Ambil 10.000 langkah mundur. Bahkan jika kami membiarkan kamu pergi ke Istana Suci, kamu tidak dapat menghancurkan apapun di sana karena Istana Suci itu tidak bisa dihancurkan. Jika ya, itu tidak akan berakhir baik-baik saja setelah pertarungan besar. Wanita iblis itu berhenti dan berkata, kamu harus mempercayai kami. Tuan kecil adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia bisa membebaskan sakral dan menjadi raja alam semesta. Kamu adalah ayahnya. Kamu harus bangga padanya. Kamu tidak boleh menghalangi potensinya. Petik 2. Aku bangga pada Little Flower, tapi itu bukan karena dia adalah pemimpin suci yang omong kosong. Aku bangga karena dia adalah anak aku. Hansen mengejek wanita iblis itu. Hering tua terus menyemburkan asap hitam sambil berteriak, berhenti bicara omong kosong dengannya dan bunuh saja dia. Wanita iblis itu melambaikan tangannya. Dia melihat ke arah Hansen dan berkata, percaya atau tidak, aku bisa memberitahumu dengan pasti saat kamu masuk Istana Suci. Kamu tidak dapat melakukan apapun. Seperti roh suci yang kamu curi, kamu mengambilnya karena kamu bisa. Itu tidak berharga bagi kamu karena kamu tidak dapat menggunakannya. Roh suci adalah persenjataan geno pemimpin suci diciptakan. Hanya orang yang berbadan suci yang dapat menggunakannya. Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Petik 2. Hansen tahu wanita iblis itu mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia telah mengambil roh suci Kirin suci, dia tidak dapat memanggil Kirin suci seperti jiwa binatang buas biasa untuk persenjataan geno. Hansen merasa bahwa Holy Kirin tidak berniat untuk melawannya. Untuk beberapa alasan, ada celah. Bahkan jika Holy Kirin mau digunakan, Hansen tidak bisa menggunakannya. Kekuatan mereka tidak kompatibel. Misalnya, tegangan dua arus tidak cocok.
Itu seperti mesin yang membutuhkan 4 volt untuk bekerja, tetapi Hansen hanya bisa menyediakan 22. Jadi, dia tidak bisa menyalakan mesin. Alasan Hansen tidak menggunakan roh suci adalah karena dia tidak dapat mengaktifkan Holy Kirin. Dia tidak bisa menggunakannya sebagai persenjataan Geno. Wanita iblis itu melihat wajah Hansen terus bergerak-gerak. Dia berkata, "Plus, kamu adalah ayah Little Flower. Kamu tidak akan mencuri barang-barangnya, bukan? Itu miliknya, dan cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Mengapa kamu harus begitu keras kepala? Kami hanya ingin memperlakukan Little Flower dengan baik. Mengapa kita harus bertarung? Tidakkah menurutmu ini berjalan terlalu jauh?" Petik 2. Asap hitam Old Future hampir menyentuh perisai pandangan Medusa. Hansen merasakan kekuatan asap hitam telah pergi. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan aneh. Itu seperti pusaran yang sangat kecil yang memakan semua kekuatan kehidupan di sekitar. Kulit Hansen terasa dingin. Wajah Hansen tidak berubah. Dia melihat wanita iblis, Bibi Mei, mendekatinya dan berkata, "Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Jika semua orang baik pada Little Flower, kita harus membiarkan Little Flower dikembalikan kepada ayahnya. Seorang anak laki-laki bersama ayahnya itu normal, bukan? Jika kalian ingin bertemu dengannya, kau bisa melihatnya jika Little Flower ingin bertemu denganmu." Petik 2. Konyol dan kikuk. Wanita iblis itu marah. Bagaimanapun, Hansen masih tidak menganggapnya lembut atau keras. Dia telah kehilangan kesabarannya. Hansen tertawa dan menjawab, kamu mencuri anak aku, namun kamu menyebut aku konyol dan kikuk. Tidak heran kalau suci adalah faksi pertama di alam semesta. Itu sangat sombong. Petik 2. Jika kamu bersikeras, maka kita harus seperti itu, kata wanita iblis itu. Kamu tidak bisa menyalahkan kami. Bibi Mei mengambil jepit rambut dan mengarahkannya ke Hansen. Titik cahaya bintang muncul. Itu menuju ke alis Hansen. Mengapa kamu membuang-buang waktu berbicara dengannya? Binatang besar tanpa mata itu bertanya dengan tenang. Tubuhnya sebesar babi hutan, tapi sekarang membesar. Beberapa bejana yang tampak seperti cerobong asap terbentuk di punggungnya. Bis. Suara klakson mobil terdengar dari kapal. Gelombang kejut yang menakutkan dirilis. Itu semua menuju Hansen. 2953 ayah dan putrinya memerangi 3 binatang brutal. Selain Old Future, yang memiliki kecepatan yang dapat berakselerasi melalui area waktu, monster besar tanpa mata, dan kekuatan wanita iblis terpengaruh. Kekuatan mereka tidak dapat mendarat di Hansen. Area waktu tidak dapat menahan mereka untuk waktu yang lama. Kekuatan mereka masih mencoba menyerang mereka pada akhirnya. Bauer, ambillah. Hansen melemparkan Nine Spin Destiny Mirror ke Bauer. Dia mengeluarkan pisau karma penyebabnya. Dia melemparkannya ke udara dan menggunakan mulutnya untuk menggigit pisau karma penyebabnya. Pada saat yang sama, Hansen mengeluarkan senjata lain. Itu adalah Charming God Jian milik Crash Fox. Pisau penyebab karma sangat kuat, tetapi kekuatan utamanya adalah karma penyebab. Itu menangani sedikit banyak kerusakan dengan sendirinya. Dalam pertarungan sekuat ini, akan sulit untuk membuatnya berguna. Hansen harus menunggu sampai dia terluka sebelum memanfaatkannya. Hanya dengan begitu hal itu akan menguntungkannya. Charming God Jian berbeda. Ketika Hansen mengeluarkan Charming God Jian, kekuatan Blood Pulse Sutra sudah dimasukkan ke dalam Jian. Kekuatan itu tidak akan mengendalikan Charming God Jian. Itu akan merobek lubang di segel Jian. Sebelumnya, kekuatan Hansen tidak cukup baginya untuk mengendalikan Charming God Jian. Dia benar-benar telah ditempatkan di bawah mantra Charming God Jian. Dia harus meminta bantuan orang lain untuk membantu menyegel kekuatan Charming God Jian. Sekarang, kekuatan Hansen sebagus dewa sejati. Itu cukup untuk menggunakan senjata dewa dan senjata ras sejati. Dia tidak perlu khawatir. Kaca. Charming God Jian disegel. Warnanya abu-abu. Blood Pulse Sutra membuat retakan, dan tubuh Jian yang ungu muncul. Tiba-tiba, celah cahaya ungu dewa membuat Jian ungu terlihat lebih cerah. Ada banyak celah. Pada akhirnya, ada rasa pedih. Semua abu-abu hancur. Itu menciptakan tubuh ungu cerah. Hansen memegang Charming God Jian. Dia melambaikannya ke jepit rambut giok wanita iblis, yang terlihat sangat kecil. Setelah mereka bertabrakan, Hansen terguncang, tetapi dia tidak terluka. Sebagian besar kekuatannya telah terkuras. Bauer sedang memegang lentera batu dan Nine Spin Destiny Mirror. Dia mengarahkannya ke binatang tanpa mata yang melepaskan cincin Sonic. Wanita rubah ekor 9 di cermin bersinar dan menampakkan cahaya perak. Cincin Sonic tidak rusak, tapi memantul. Asap hitam Old Future seperti galaksi yang terbalik. Itu terus turun seperti orang gila. Shield of the Medusas Gaze tidak mampu memblokir semuanya. Hansen berteleportasi untuk menghilangkan ekor asap hitamnya. Itu adalah jarak yang sangat dekat sehingga Hansen tidak bisa menghindarinya. Binatang besar tanpa mata itu dekat dengan Hansen. Dia sengaja pergi ke sebelah binatang besar tanpa mata itu. Dia menggunakan tubuh binatang besar tanpa mata itu untuk memblokir. Old Future khawatir, jadi dia menghindari serangan itu. Ayah dan putrinya, Hansen dan Bauer, bertarung bersama. Mereka melawan 3 binatang besar yang brutal. Ketiga binatang brutal itu tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Tidak ada yang menang, dan tidak ada yang kalah. Nine Spin Destiny Mirror menangkis serangan. Nama Charming God Jian sebenarnya adalah Cupid's Jian. Tampaknya tidak banyak membantu. Dalam pertarungan Hansen, mengingat kekuatan memukul Charming God Jian, 3 binatang brutal itu merasa seolah-olah kekuatan mereka lebih lemah.
Sepertinya mereka tidak benar-benar ingin membunuh Hansen. Hansen dan Bauer memanfaatkan lentera batu. Nine Spin Destiny Mirror, Charming Guardian, dan Shield of the Medusa Gaze digunakan untuk menyangkal serangan dari tiga binatang brutal. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Saat dia bertarung, binatang besar tanpa mata itu berteriak, anak ini agak licik. Mengapa dia memiliki begitu banyak senjata dewa dan senjata ras? Petik 2. F***, Noai, minggir, jangan hentikan aku. Old Vulture merasa sedih dan menjerit. Sebagian besar serangannya diblokir oleh binatang besar tanpa mata, yang sangat menjengkelkan. Wanita iblis itu memegang dua jepit rambut giok. Tubuhnya terus muncul dan menghilang, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk menyakiti Hansen. Dong, Hansen mengayunkan kepalanya. Mulutnya menggigit pisau karma penyebabnya. Dia memblokir serangan jepit rambut wanita iblis itu. Tubuhnya jatuh kembali, giginya berdarah. Wanita iblis, binatang tanpa mata, dan Old Vulture lebih kuat daripada Hansen. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan mereka 1 lawan 1, tapi Hansen tidak takut geng menyerangnya. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan wanita iblis 1 lawan 1, tapi 3 lawan 1 mudah bagi Hansen. Dia juga merasa nyaman. Hansen sangat pandai menggunakan skill formasi dan musuh untuk keuntungannya sendiri. Dia membuat 3 binatang brutal besar menyerang satu sama lain, yang membuat serangan mereka lebih lemah. Hansen dan Bauer, ayah dan putrinya, memblokir di kiri dan kanan. Pada saat yang sama, mereka jatuh kembali ke dalam kegelapan. Wanita iblis dan yang lainnya tidak dapat melarang gerak maju Hansen. Mereka tidak bisa bergerak ke sana secepat itu. Sementara Hansen jatuh ke dalam kegelapan, wanita iblis itu dan yang lainnya merasa seolah-olah tubuh mereka memiliki lebih banyak batasan dalam kegelapan. Melawan kekuatan mandul menghabiskan energi mereka. Ditambah, area waktu telah sangat melemahkan mereka. Itu membuat lebih sulit bagi mereka untuk menghentikan Hansen. F***, apa ini? Kenapa orang ini punya banyak hal aneh? Semua barang bagus di dunia ini telah diambil olehnya. Old Vulture menjadi sangat tertekan. Kekuatannya lebih besar dari Hansen, tetapi dia merasa seolah-olah dia tidak dapat menggunakannya untuk melawannya. Jika dia tidak memiliki lentera ras untuk meningkatkan serangan Nine Spin Destiny Mirror, aku akan bisa menghancurkan cermin sialan itu. Binatang besar tanpa mata itu juga merasa tidak enak. Tidak heran jika orang ini adalah ayah tuan kecil, kata wanita iblis itu. Gennya tidak stabil, tapi kekuatan bertarungnya sangat kuat. Dia bisa membuat kita saling menyakiti. Kalian harus mundur. Serahkan dia padaku. Aku punya cara untuk menghentikannya. Petik 2. Old Vulture menjawab, tentu. Aku akan serahkan ini padamu. Kami akan menekannya untukmu. Itu mengepakkan sayapnya dan meninggalkan medan pertempuran. Menurutnya pertarungan seperti itu akan terlalu membuat depresi. Binatang besar tanpa mata itu berguling ke samping. Dia memblokir jalan ke tempat suci tempat Hansen harus pergi. Hansen tidak akan mengizinkan itu. Dia sekarang seperti bayangan. Dia seperti belatung di atas tulang mengikuti binatang besar tanpa mata itu. Dia tidak akan mengizinkannya untuk meninggalkan medan perang. Binatang besar tanpa mata itu kesal dan berteriak, kamu berhenti mengikutiku. Itu tidak bisa menyingkirkan Hansen. Itu tidak memiliki kemampuan kecepatan seperti Old Vulture. Hansen menggunakan area waktu untuk tinggal di sebelah monster itu. Itu tidak bisa menjauh dari medan pertempuran. Noai, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar saja dari sini. Serangan wanita iblis itu diambil oleh binatang besar tanpa mata. Dia merasa marah. Aku ingin pergi juga. Binatang besar tanpa mata itu bahkan lebih tertekan sekarang. Tiba-tiba, adegan itu berubah menjadi sangat canggung. Binatang besar tanpa mata itu jatuh ke belakang, kiri dan kanan, tetapi tidak dapat menyingkirkan Hansen. Itu juga membantu Hansen dengan melindungi serangan wanita iblis. Old Vulture mengepakkan sayapnya dan terbang ke samping binatang besar tanpa mata itu. Cakarnya mencengkeram tubuh binatang besar tanpa mata itu. Itu akan membawanya menjauh dari area waktu Hansen. Kemana kamu pergi? Bauer berteriak gembira. Nine Spin Destiny Mirror-nya bersinar ke arah nyala api lentera batu. Cahaya cermin putih menerpa Old Vulture. Itu membuat tubuh Old Vulture bergetar. Rasanya seperti dialiri listrik. Ia melepaskan binatang tanpa mata itu dan terbang ke dalam kegelapan. Bab 2954 Pesona luar angkasa. Saat mereka bertarung, mereka mendengar suara wanita yang meratap datang dari kegelapan. Jelas, pesona ruang angkasa telah tertarik oleh prospek perkelahian. Pesona ruang angkasa takut pada lentera batu, jadi mereka tidak mendekati pertarungan saat itu terjadi dalam cahaya. Bauer telah menyinari cermin takdir 9 putar pada burung nasar tua. Sepertinya tidak terluka. Tidak lama setelah terkena cahaya, Herring tua menjadi takut pada cahaya cermin takdir 9 putar. Dia tidak ingin itu menyentuhnya lagi. Adegan itu tampak membeku. Wanita iblis itu seperti lalat tanpa kepala yang berteriak pada binatang besar tanpa mata itu. Tanpa mata, pergi ke sisi berlawanan dari istana suci. Setelah mendengarnya, binatang besar tanpa mata itu mengubah arah dan mulai berguling ke arah lain. Wanita iblis itu memblokir area sekitar 7 inci dari Hansen. Tujuannya adalah untuk mencapai istana suci. Binatang besar tanpa mata itu menuju ke arah yang berlawanan. Kecuali Hansen menyerah pergi ke istana suci, dia tidak bisa menggunakan binatang besar tanpa mata itu untuk pertahanan. Tanpa ragu-ragu, Hansen menyerah pada binatang besar tanpa mata itu. Dia menuju istana suci.
Mari kita lihat kemana kamu memilih untuk lari sekarang. Bibi Mei, wanita iblis, meraih Hansen. Tangan gioknya memegang dua jepit rambut giok. Kedua jepit rambut giok saling bersilangan seperti garpu. Kedua jepit rambut giok mulai bergetar, tetapi tidak mengeluarkan suara. Mari kita lihat bagaimana kamu lolos dari perisai gadis iblis aku, kata Bibi Mei dingin dan mendengus. Kedua jepit rambut giok berdengung dan berubah menjadi bentuk salib. Mereka mulai terbang dari tangan Bibi Mei dan melayang di udara. Itu seperti kain ruang yang dibalik dimanapun jepit rambut giok bersilangan. Banyak bayangan keluar dari riak itu. Itu adalah pesona luar angkasa. Pesona luar angkasa takut dengan cahaya lentera batu. Mereka tidak berani mendekati lentera batu. Sekarang, pesona luar angkasa keluar dari jepit rambut giok. Selain itu, mereka sepertinya tidak lagi takut dengan cahaya lentera batu. Mereka mengepung Hansen seperti peri. Mereka semua terbang berkeliling dan menuju Hansen. Pesona luar angkasa berwarna putih. Mereka tampak berbeda dari pesona ruang biru yang telah disaksikan Hansen mengambang dalam kegelapan, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda tentang mereka. Hansen menggunakan medusas gaze untuk menyinari pesona luar angkasa. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak berhasil. Cahaya menembus tubuh mereka, itu tidak dapat membekukan tubuh mereka. Dia mengayuh sepeda melalui beberapa seni geno yang berbeda, tetapi tidak ada yang dia coba untuk mempengaruhi pesona luar angkasa. Bahkan area waktunya tidak dapat mendekati mereka. Bauer memegang cermin takdir 9 putar dan menyinari mereka, tapi itu membuat pesona luar angkasa menyebar. Mereka ketakutan, sepertinya pesona luar angkasa takut pada cahaya cermin-cermin takdir 9 putar. Cermin takdir 9 putar membutuhkan energi seseorang untuk memancarkan cahaya, dan pesona ruang angkasa semakin banyak. Semuanya terbang di langit. Mereka semua mencari Hansen. Bauer menggunakan cahaya cermin untuk bersinar ke satu arah, tapi pesona luar angkasa datang untuk membuatnya dari cara yang berbeda. Setelah dia bersinar ke arah lain, lebih banyak datang dari arah lain. Sulit untuk mempertahankannya dan tetap aman. Pesona luar angkasa tampak jahat. Mereka seperti peri yang terbang di sekitar. Mereka memiliki senyuman yang cukup menarik. Itu membuat Hansen ingin memeluk mereka. Hansen tahu bahwa pesona luar angkasa hanya terlihat sangat menarik. Bagaimanapun, mereka tampak seperti peri. Jika dia mendekati mereka, mereka akan menjadi binatang iblis yang melahap orang. Nine Thousand King adalah dewa sejati tertinggi, dan dia memiliki baju besi pertempuran kepribadian dewa, dan bahkan dia takut akan pesona luar angkasa dan tidak berani melibatkannya. Ketika dia melihat pesona luar angkasa, dia bersembunyi sejauh mungkin dari mereka. Itu saja menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Sekarang ada sekitar selusin pesona luar angkasa. Mereka memblokir mereka di 4 sisi dan 8 arah. Berdasarkan posisinya, Hansen tidak punya kesempatan untuk kabur. Masih ada lebih banyak pesona ruang di dalam salib yang muncul. Dia tidak tahu dari mana pesona luar angkasa sebenarnya berasal. Wanita terangsang, kamu sudah lama tidak menggunakan kekuatan wanita iblismu, namun mereka masih sangat kuat, kata Hering tua kepada wanita iblis itu. Itu terlalu merusak. Setelah kekuatan wanita iblis hilang, ini mantra kecepatan akan bertahan dalam kegelapan dan menyebabkan masalah. Petik 2. Aku tidak bisa menyibukkan diri dengan prospek itu sekarang, kata wanita iblis itu dengan tenang. Kita harus menangkapnya dulu. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil Roh Kudus. Petik 2. Binatang besar tanpa mata itu datang berguling untuk menjilat sepatunya. Dengan kekuatan wanita iblis kamu, bahkan roh dewa tidak akan bisa melarikan diri. Anak ini pasti tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Wanita iblis itu dengan dingin berkata, jika bukan karena cermin takdir 9 putar itu mampu membatasi pesona luar angkasa, aku pasti sudah menurunkannya. Tapi itu bagus. Mereka pasti tidak bisa bertahan hanya dengan cermin takdir 9 putar ini. Petik 2. Faktanya, hal-hal seperti yang diharapkan gadis iblis itu. Bao terus menggunakan Nine Spin Destiny Mirror. Meskipun dia membuat banyak jimat luar angkasa jatuh kembali, dia tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Dia juga tidak bisa menolak kemajuan semua pesona luar angkasa. Secara tidak sengaja, pesona luar angkasa terbang di depan Hansen. Itu sangat dekat dengan pangkuannya. Wajah cantik itu tiba-tiba berubah menjadi wajah yang menakutkan. Itu akan menggigit kaki Hansen dengan taringnya. Hansen dengan cepat menggunakan Dewa Pesona Jian untuk menyerang kepala jimat luar angkasa, tetapi Dewa Penampilan Jian menembus kepalanya. Itu tidak dapat merusaknya. Hansen berkedip, tapi gigi jimat luar angkasa masih bisa menggerogoti kaki Hansen. Rasa sakit itu langsung masuk ke tulangnya. Dia merasa seolah-olah tulangnya diukir oleh gigi. Ketika Hansen menundukkan kepalanya untuk melihat, dia tidak melihat darah atau luka di kakinya. Jantung Hansen melonjak. Dia menyadari bahwa jubah bergaris-garis biru dan hitam telah memblokir gigi jimat luar angkasa. Giginya diblokir, tapi listriknya masih ada. Kekuatan itu mengenai kakinya dan hampir menghancurkan tulangnya. Dia berpikir, untungnya, jubah ini mampu menghalangi gigi jimat luar angkasa. Mereka tidak meresap. Kalau tidak, kekuatan menakutkan ini akan menggigit seluruh kakiku. Petik 2. Melihat semakin banyak pesona luar angkasa muncul, Hansen terus berteleportasi sementara Bao terus menggunakan cermin takdir 9 putar. Mereka tetap hidup, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikan kesulitan mereka. Situasi untuk tim pejuang ayah dan putrinya telah membusuk menjadi sesuatu yang lebih buruk. Jubah itu dapat memblokir serangan gigitan mantra luar angkasa. Sepertinya harta yang cukup bagus bagiku.
Sudah berapa tahun orang itu keluar dari cagar alam untuk mendapatkan begitu banyak harta karun kelas atas. Herring tua menyaksikan Hansen tidak terluka oleh pesona luar angkasa dan tahu ada yang tidak beres. Saat dia mengamati Hansen, wanita iblis itu berkata, orang ini benar-benar istimewa, tapi dia tidak memiliki tubuh suci. Dia tidak bisa menggunakan persenjataan roh suci yang ditinggalkan oleh pemimpinnya. Dia masih belum terlalu bagus. Dibandingkan dengan tuan kecil, orang ini seperti produk setengah jadi. Petik 2. Tidak buruk. Hanya tuan kecil yang dapat memulihkan sakral kekejayaannya yang dulu. Binatang besar tanpa mata itu mendengung saat dia setuju dan mengangguk. Kali ini, kekuatan wanita iblis itu memanggil 30 jimat luar angkasa. Hansen dan Bauer lelah berurusan dengan mereka. Mereka tidak akan bertahan lebih lama. Hansen digigit beberapa kali. Dia memiliki pakaian untuk melindunginya. Meski dagingnya tidak terluka, tetap saja terasa sakit. Dia akan melakukan sesuatu, tapi kacamata hitam di kepala Bao tiba-tiba menyala. Dia menjadi seperti pesona luar angkasa. 2955 di dalam Olah Suci, subscribe Penatua. Hansen mengambil lentera batu dan Nine Spin Destiny Mirror yang dijatuhkan Bauer. Bauer sudah terlihat seperti Space Charming di udara. Tanpa kekuatan Nine Spin Destiny Mirror, sekelompok Space Charming melesat maju seperti air pasang. Pada saat berikutnya, Space Charming Bauer mengeluarkan suara tangisan yang mengerikan. Saat suara itu menyebar, Space Charming menuju Hansen berhenti. Mereka semua memandang Space Charming Bauer dengan kebingungan. Bauer terus mengeluarkan suara tangisan. Setelah membuat suara, Bauer berkata kepada Hansen, "Ayah, matikan lampunya." Hansen kaget tapi dengan cepat mengerti apa yang dia maksud. Dia menyingkirkan lentera batu dan menjatuhkan semua orang ke dalam kegelapan. Hanya jepit rambut gadis iblis itu, dengan sobekan ruang silang, yang terus memancarkan cahaya aneh. Menangis, menangis. Bauer menangis lagi. Suara tangis itu dengan cepat menyebar melalui kegelapan. Tak lama kemudian, suara tangis meletus di mana-mana dalam kegelapan. Banyak Space Charming yang tersembunyi dalam kegelapan mulai terbang ke posisi mereka. Old Vulture dan Eyales dibekukan. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini terjadi. Wanita iblis itu juga bingung. Dia belum pernah mendengar makhluk lain bisa berubah menjadi Space Charming. Tiba-tiba, ekspresi wanita iblis dan yang lainnya berubah. Mantra ruang putih wanita iblis dan Space Charming biru yang muncul dari kegelapan semuanya membuat suara tangisan. Mereka semua berbalik dan terbang ke arah mereka. Kekuatan wanita iblis telah menghasilkan 30 Space Charming, tetapi sepertinya lebih banyak lagi yang keluar dari kegelapan. Kelompok mereka terbang, bahkan Old Vulture mulai terlihat murung. Sialan, apa yang terjadi di sini? Wanita terangsang, mengapa Space Charming kamu melakukan kudeta? Beberapa Space Charming sedang menuju ke makhluk besar tanpa mata itu. Mereka terus terbang di sekitar binatang besar tanpa mata itu sambil berteriak dengan aneh. Wanita iblis itu tampak mengerikan. Dia telah menggunakan kekuatan wanita iblisnya secara maksimal, namun dia tidak bisa mengendalikan Space Charming. Bauer terus berteriak. Jelas, dia lebih menarik dengan Space Charming lainnya. Banyak Space Charming terbang menuju ketiga binatang itu. Mereka bahkan mulai menyerang wanita iblis itu. Ayah, ayo lari. Sementara wanita iblis dan yang lainnya bertarung dengan Space Charming, Bauer, yang masih merupakan seorang Space Charming, menarik Hansen ke arah Istana Suci. Dia terus terbang dan berteriak pada saat bersamaan. Itu membuat lebih banyak Space Charming terbang ke arah wanita iblis. Hentikan mereka. Wanita iblis itu terkejut dan marah. Dia ingin bergegas maju dan menghentikan mereka, tetapi Space Charming menghalangi. Dia tidak bisa maju. Old Vulture adalah yang tercepat, tetapi Space Charming juga mengelilinginya. Setelah dia mencoba yang terbaik untuk menghilangkan Space Charming, dia tidak bisa lagi mengejar Hansen dan Bauer. Wanita iblis, Old Vulture, dan binatang besar tanpa mata terus mengejar mereka dari belakang. Hansen dan Bauer berada di depan, berlari secepat yang mereka bisa sementara Bauer membuat tangisannya terdengar. Space Charming dipengaruhi oleh kebisingan. Mereka terus berlari ke arah wanita iblis dan lainnya. Itu menghentikan wanita iblis dan yang lainnya mengejar ayah dan putrinya. Mereka tidak dapat mengejar kedua orang itu. Ayah dan putrinya tidak menggunakan lentera batu untuk menerangi jalan. Hansen merasa sulit untuk memblokir kekuatan mandul. Karena Bauer memiliki kekuatan Space Charming, kekuatan mandul yang besar tidak membahayakan Hansen. Space Charming mampu menari dengan kekuatan besar yang mandul dan tidak membahayakan. Karena kekuatan mandul yang besar menjadi lebih kuat, wanita iblis dan yang lainnya terpengaruh. Itu membuat mereka lebih sulit untuk mengejar Hansen. Bauer menarik Hansen ke depan dengan cepat melalui kegelapan. Tidak lama kemudian, dalam kegelapan, ada cahaya redup. Itu adalah cahaya lentera yang panjang dan terang. Tempat ini seharusnya menjadi istana suci. Aku ingin tahu apakah Little Flower ada di sana. Hansen tidak akan percaya apa yang wanita iblis itu dan yang lainnya katakan padanya. Dia hanya akan mempercayai ketidakhadiran Little Flower jika dia ada di sana untuk menyaksikannya dengan matanya sendiri. Jangan khawatir, ayah, kata Bauer. Kita bisa segera bertemu adik laki-lakiku, Little Flower. Dia terus menarik Hansen ke depan dalam penerbangan. Mereka semakin dekat dengan cahaya. Di sudut dunia yang sangat gelap, Hansen melihat cahaya yang sangat redup dan istana yang tampak seperti kuil dewa kuno. Ada juga alun-alun besar. Plaza itu memiliki letak lentera yang panjang dan cerah di masing-masing dari 4 sudut. Itu cukup untuk menerangi alun-alun.
Hansen pernah melihat tempat ini sebelumnya. Itu dari video yang dimainkan kucing tua untuknya. Little Flower telah menghabiskan banyak waktu berlatih seni Geno di alun-alun itu, dan dia juga banyak berlatih dengan Bibi Mei. Ini dia, ini tempatnya, Little Flower, teriak Hansen di seberang alun-alun, tapi dia tidak menerima tanggapan. Akhirnya, Bauer membawa Hansen ke alun-alun, tapi Bauer masih memiliki Space Charming. Saat tubuhnya menyentuh lampu, tubuhnya mengeluarkan asap putih. Sepertinya dia menguap. Bauer segera kembali ke bentuk aslinya. Efeknya hilang. Little Flower, adik, Hansen dan Bauer sedang menuju ke istana. Mereka terus berteriak, tapi tempat itu sunyi. Bahkan tidak ada gema, mereka tidak mendengar jawaban. Hansen tidak terlalu peduli dengan istana. Lebih baik jika Little Flower ada di sana, tapi tidak masalah jika dia tidak ada. Dia akan meruntuhkan istana suci omong kosong itu sehingga sekret tidak akan pernah bisa dibangun kembali dengan Little Flower. Hentikan, siapapun yang datang ke istana suci harus mati. Old Vulture, ALS, dan wanita iblis semuanya berteriak, tetapi mereka terjebak oleh serangan pesona luar angkasa. Mereka tidak bisa mengejarnya. Hansen dan Bauer sudah berada di gerbang depan istana suci. Pintu batu tua itu terlihat sangat tua. Rasanya seperti setiap titik debu telah tenggelam di dalam danau sejarah mistik. Hansen dan Bauer tidak terlalu mempedulikannya. Mereka berdua bergerak maju di udara, mendaratkan satu kaki besar dan satu kaki kecil ke pintu. Suara ledakan terdengar, dua pintu batu di kiri dan kanannya ditendang oleh ayah dan putrinya. Begitu pintu dibuka, semua yang ada di dalam istana terungkap. Kalian semua, kalian pantas mati, Old Vulture sangat marah sampai gemetar. Ekspresinya terlihat sangat mematikan, tapi masih agak jauh dari istana suci. Dia mencoba yang terbaik, tapi dia terlalu lambat untuk mencegah Hansen dan Bauer memasuki istana. Hansen bergegas ke istana besar dan mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah patung batu. Patung batu itu berada di belakang panggung batu aula. Itu seperti seorang raja yang bisa menguasai seluruh dunia berdiri di sana. Hansen tahu bahwa patung itu adalah Qin Xiu. Itu adalah orang yang menyebut dirinya pemimpin sekret. Itu hanya sebuah patung, tapi memiliki kekuatan untuk memandang rendah dunia. Jika makhluk dengan kemauan yang lemah memandangi patung tersebut, ia akan merasa harus bersujud di depannya. Ada dua patung batu lagi di samping patung Qin Xiu. Ada satu di setiap sisinya. Yang kiri menampilkan burung Phoenix dan Holy Kirin. Sisi kanan terpampang Goskar dan kucing 9 kehidupan. Mereka adalah 4 binatang suci dari sekret. Melihat ke bawah ada juga patung batu dari 10 jenderal suci. Ada Purple Fight, Ghostbone, dan kupu-kupu mata ungu. Semuanya terlihat unik. Mereka masing-masing memiliki kehadirannya sendiri. Sepertinya mereka bisa hidup kembali. Ledakan. Ayah dan anak perempuan itu melangkah mendekati patung itu. Di aula besar yang gelap, semua lentera panjang dan terang menyala. Patung Wanner di dada Hansen terbakar. Rasanya seperti dia akan melompat keluar dari dadanya. Bab 2956 Instrumen Astral. Patung giok dibangun dari tanduk Holy Kirin. Itu dibentuk menjadi bentuk Wanner. Qin Xiu dan jiwanya tinggal di dalamnya. Ketika jiwa Qin Xiu memudar, patung giok itu menjadi cukup kecil untuk muat di dalam tangan Hansen. Qin Xiu menyuruh Hansen untuk membawa patung itu ke istana suci. Hansen terus bertanya-tanya apa yang diinginkan Qin Xiu dengannya dan patung giok itu. Patung giok itu terbakar panas. Sepertinya itu terbang keluar dari dada Hansen. Dia tahu ada yang tidak beres. Hansen ingin mengeluarkan patung giok itu dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Hering tua sudah ada di istana suci. Itu membawa asap hitam saat berlari menuju Hansen seperti angin. Hansen menghindari pemogokan itu dan berteleportasi di belakang patung Qin Xiu. Old Vulture terkejut dan sangat marah. Itu menyingkirkan kekuatannya, tidak ingin merusak patung Qin Xiu. Keluar dari sana, Old Vulture dengan marah berteriak. Bulu hitamnya terbang seperti anak panah menuju Hansen. Hansen tidak menanggapi, dia bergerak di sekitar patung untuk menghindari pukulan, tetapi itu seperti bulu hitam memiliki kehidupan sendiri. Mereka mampu bermanuver dan terus mengejar Hansen. Dalam penerbangan mereka melengkung sempurna di sekitar patung. Meskipun Hansen belum melihat seperti apa rupa Qin Xiu, kehadiran yang dipancarkan oleh patung itu keliru sama. Kehadiran khusus itu seperti jiwa Qin Xiu. Orang lain tidak akan bisa keluar. Hansen masih merasa sedikit aneh karena, dalam legenda, pemimpin suci mengenakan baju besi. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Patung ini memakai kain. Wajahnya terlihat, tapi tidak ada baju besi. Tubuh Hansen terus berteleportasi di sekitar patung. Hering tua tidak ingin melukai patung itu, jadi dia sangat khawatir. Itu tidak bisa melakukan apapun pada Hansen. Jangan sakiti patung itu. Wanita iblis itu telah mengusir mantra luar angkasa yang tidak lagi dikendalikan Bao. Dia terbang melalui istana dengan binatang besar tanpa mata. Tentu saja tidak, Old Vulture berteriak dengan nada kesal. Jika bukan karena patung itu, Hering tua akan menjepit Hansen ke lantai. Itu tidak akan memungkinkannya untuk terus memantul, yang benar-benar membuatnya kesal. Wanita iblis dan tanpa mata bergabung dalam pertarungan, tetapi Hansen sangat baik dalam pertempuran melawan kelompok. Dia memiliki istana dan patung untuk berlindung. Wanita iblis dan yang lainnya kuat, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun pada Hansen. Itu membuat mereka sangat tertekan. Seorang pria dengan suara lembut mendekati istana suci. Semuanya, aku punya cara.
Aku bisa membantu kamu mendapatkan Hansen. Apakah kamu tertarik? Petik 2. Wanita iblis dan yang lainnya berbalik. Orang yang berbicara adalah Grandmaster Abyss kuno Raja Ekstrim. Setelah pelariannya, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia mengikuti mereka ke istana. Grandmaster Abyss kuno tidak memasuki istana. Dia hanya berdiri di luarnya sambil tersenyum. Sebelum wanita iblis itu mengatakan sesuatu, Grandmaster Abyss kuno berkata, "Aku memiliki harta yang dapat menyelesaikan kesulitan kamu saat ini, tetapi aku akan membutuhkan bantuan kamu." Bagaimana kedengarannya? Petik 2. Apakah kamu ingin cairan geno tubuh suci? Wanita iblis itu memandang Abyss kuno dan dengan dingin mendengus. Ancient Abyss berkata dengan sangat serius, "Senior, kamu harus tahu bahwa tubuh Raja-Raja Ekstrim hanyalah penguji cairan geno tubuh suci, dan itu adalah penguji yang gagal. Bagi aku, bisa menyempurnakan tubuh rajaku adalah satu-satunya keinginan aku." Petik 2. Sayang sekali aku harus mengecewakanmu, kata wanita iblis itu dengan dingin. Cairan geno tubuh suci tidak pernah diproduksi. Saat sekret dihancurkan, cairan geno tubuh suci masih harus berhasil dan diselesaikan. Petik 2. Aku tidak berharap memiliki produk cairan geno tubuh suci, kata Ancient Abyss sambil membungkuk kepada mereka. Aku hanya berharap menerima resep dan informasi yang beredar di masa lalu sehingga Raja Ekstrim akan memiliki arah yang jelas untuk maju dan berkembang. Itu bagus. Aku berharap kamu bisa melakukan itu untuk aku. Petik 2. Jika kamu dapat membantu kami menjatuhkan Hansen, aku dapat memberikan informasi mengenai cairan geno tubuh suci kepada kamu, kata wanita iblis itu. Tapi jangan berharap banyak. Setelah pertempuran itu, sebagian besar informasi dihancurkan. Hanya tersisa sebagian kecil. Petik 2. Terima kasih telah menyetujui Inis. Ancient Abyss membungkuk lagi. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Bagaimana kamu akan membantu kami menangkapnya? Old Future terus mengejar Hansen sambil berteriak. Grandmaster Abyss kuno mengeluarkan sesuatu dari dadanya. Dia melemparkannya ke wanita iblis dan berkata, "Dengan harta karun ini, aku yakin sedikit dari kamu dapat membunuh atau menangkapnya dengan mudah." Wanita iblis itu mengambil barang itu. Itu adalah bola melingkar yang terlihat seperti model planet. Wanita iblis itu segera mengenali apa yang ada di dalamnya. Instrumen astral. Apakah pelayan itu mendapatkannya dari laboratorium? Petik 2. Ekspresi Grandmaster Abyss kuno tidak berubah. Dia berkata, "Dulu ketika suci mengalami kehancurannya, nenek moyang kita ingin mempertahankan kekuatan pemimpin suci untuk menghindari hilangnya sekret sepenuhnya. Dia berharap suatu hari akan melayani suci lagi setelah mereka bangkit dari abu." Petik 2. Hah, wanita iblis, Bibi Mei, mendengus dingin. Meskipun dia tahu Grandmaster Abyss kuno berbicara omong kosong, dia sedang tidak berminat untuk melawan. Dia dengan dingin berkata, "Jika ini bisa menangkap Hansen, aku dapat meyakinkan kamu bahwa kamu akan menerima apapun yang kamu inginkan." "Terima kasih telah melakukan ini," kata Ancient Abyss dengan busur lainnya. Hansen tahu bahwa Grandmaster Abyss kuno adalah individu yang sangat mencurigakan. Dia tidak terkejut bahwa dia telah mengkhianatinya, tetapi dia tidak tahu apa instrumen astral itu. Dia tidak tahu kekuatan apa yang dikandungnya. Wanita iblis itu memegang instrumen astral. Dia menyaksikan instrumen astral bersinar dengan cahaya bintang. Itu berputar cepat. Instrumen astral itu seperti cahaya di pub. Tiba-tiba ada begitu banyak cahaya bintang sehingga menutupi seluruh istana suci. Itu membuat penglihatan Hansen tiba-tiba berubah. Dia berada di istana suci, tetapi untuk beberapa alasan, dia muncul di luar angkasa. Segala sesuatu di istana suci telah hilang. Hansen tiba-tiba mengerti bahwa instrumen astral adalah harta luar angkasa. Itu mampu menarik makhluk ke luar angkasa. Kecuali dia bisa mematahkan instrumen astral di tangan Bibi Mei, dia akan selamanya terjebak di ruang itu. "Nak, kemana kamu akan lari kali ini?" Herring tua dengan dingin tertawa dan berlari ke arah Hansen. Sebelumnya, di istana suci, ketakutan, yang sangat mengecewakan. Sekarang, di luar angkasa, tidak lagi takut. Itu bisa melepaskan kekuatannya dan merasa nyaman. Melihat asap hitam seperti awan gelap di langit mendatanginya, Hansen tidak bergerak. Dia mengeluarkan botol anggur dan meminum semuanya. Dia meminum semua yang dia bisa dengan tangan terangkat tinggi. "Jika aku akan bertarung, ayo bertarung." Kehadiran Hansen seperti gunung berapi yang meletus. Itu menutupi seluruh ruang. Di otak Hansen, pengumuman peningkatan terdengar. Gen D Fight plus 1. Gen D Fight telah mencapai maksimum. Tubuh pertempuran berkembang. 2957 naik level ke Dewa Sejati. Meskipun Hansen memiliki kesempatan untuk naik level di Taman Suci, dia tidak punya cukup waktu sendirian. Dia juga tidak ingin orang lain melihatnya dalam mode Xenogeneik. Karena itu, dia memilih untuk tidak menjadi Dewa Sejati. Hansen takut jika dia naik level dan tidak masuk ke mode Xenogeneik, dia hanya akan memiliki tubuh pertempuran. Itu akan sia-sia. Sekarang, tidak ada alasan baginya untuk berhati-hati. Hansen tidak berada dalam tubuh Xenogeniknya. Dia hanya menggunakan Jadeskin untuk memaksakan dirinya sejauh ini, tapi dia ingin membawa Jadeskin ke kelas Dewa Sejati terlebih dahulu. Begitu dia mulai berevolusi, keempat tubuh pertarungannya mulai berubah. Dia tidak hanya menaikkan level 1 tubuh pertempuran dari mode Xenogeniknya. Sekarang, aku tahu bahwa jika aku tidak dalam mode Xenogenik, aku masih bisa naik level.
Hansen senang. Dia pikir menaikkan level 1 tubuh pertempuran itu sia-sia. Dia juga tidak ingin mengekspos mode xenogeneiknya, itulah sebabnya dia memilih jade skinnya. Sekarang, 4 badan pertempuran naik level bersama. Itu sangat bagus. Sel-sel komposisinya dengan cepat berubah. Fungsi tubuhnya meningkat pesat. Rantai substansi dari gennya telah dimodifikasi. Seluruh tubuh Hansen seperti telah terlahir kembali. Karena seluruh tubuh Hansen dibungkus oleh spell armor, dan jubah biru menghiasi spell armor, seseorang hanya melihat kepala, wajah, tangan, dan spell armor. Meski begitu, seseorang bisa menyaksikan perubahan yang mengejutkan. Mantra spell armor putih berkedip. Mantra berperilaku seperti meleleh. Mereka melebur menjadi baju besi. Armor itu menjadi cerah. Itu tampak seperti kristal, seolah-olah telah terbakar menjadi logam transparan. Melihat asap hitam menutupi alam semesta dan luar angkasa, itu seperti iblis yang mendarat di atas dunia. Hansen mengepalkan tinjunya dan menghadapi asap hitam, yang menutupi langit dan menutupi tanah. Dia segera meninju. Wanita iblis itu mengerutkan kening. Asap hitam Old Vulture bukan hanya sesuatu yang kuat. Itu tidak sesederhana itu. Itu memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan jiwa seseorang. Sekalipun tubuhnya tidak terluka, menyentuh asap hitam tetap mengakibatkan kematian. Hansen tidak menggunakan harta karun. Dia menggunakan tinjunya untuk melawan asap hitam Hering tua. Wanita iblis itu percaya bahwa dia pasti memiliki keinginan kematian. Buat dia tetap hidup, wanita iblis itu berteriak pada Hering tua. Dia takut Old Vulture terlalu bersemangat dan akan membunuh Hansen. Jika itu terjadi, roh suci akan pergi. Hering tua tidak mendengarnya. Sebelumnya, sangat menyedihkan. Sekarang dia bisa bertarung dengan semua kekuatannya, pikiran pembunuhnya telah terpicu sepenuhnya. Ia tidak bisa berpikir jernih lagi. Sudah terlambat untuk diingatkan oleh wanita iblis itu. Wanita iblis itu melihat Hering tua tampak seperti pembunuh dan tahu situasinya buruk. Seiring dengan roh suci yang dihancurkan bersama Hansen, Little Flower mempelajari kebenaran akan sangat buruk. Di alam semesta, tidak banyak burung phoenix atau kirin di sekitarnya. Ada xenogenik yang mirip dengan mereka. Seperti wanita iblis, Hering tua, terbaik tanpa mata, keempat kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah dari semua binatang suci. Hanya ada 4 binatang suci di sana, dan mereka punya alasan untuk itu. Keempat binatang suci itu disebut 4 binatang suci karena mereka adalah senjata pamungkas yang dibuat pemimpin suci untuk membunuh Tuhan. Pemimpin suci menggunakan mereka untuk melawan persenjataan roh suci Tuhan. Dari keempat binatang suci itu, satu-satunya yang memiliki persenjataan roh suci adalah Kirin suci. Yang lainnya, seperti Phoenix, Ghostcast, dan Nine Life Chat, tidak menjadi roh suci saat suci dihancurkan. Sekarang, mobil hantu dan burung Phoenix telah hilang. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Kucing 9 kehidupan menjaga tempat suci, jadi satu-satunya persenjataan roh suci yang tersisa ada di Holy Kirin. Jika itu dihancurkan, akan sangat buruk untuk rencana sekret bangkit dari abu. Mereka kehilangan senjata ampuh yang dibutuhkan ini. Wanita iblis itu memiliki banyak ide yang berkelebat di benaknya. Dia tidak mengatakan apapun. Asap hitam dan tinju Hansen bertabrakan. Pada saat berikutnya, wanita iblis dan binatang besar tanpa mata membuka lebar mata mereka. Tinju Hansen meniup asap hitam. Rasanya seperti asap hitam tidak lebih besar dari asap biasa. Itu hancur dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tinju Hansen meninju asap hitam. Asap hitam menciptakan zona vakum raksasa. Hansen melewatinya dan berteleportasi di depan Old Vulture. Waktu yang sangat tepat. Hering tua tidak terkejut. Itu bahagia. Itu yang paling tak terkalahkan di alam semesta. Itu adalah burung ikan xenogeneik kelas dewa sejati. Selain pemimpin suci, dalam hal itu Universe, tidak pernah merasa harus membungkuk sebelum orang lain. Itu tidak akan mundur dari pertempuran melawan Hansen. Suara burung mengguncang seluruh alam semesta. Hering tua mengepakkan sayapnya. Cakar tajamnya memiliki kekuatan ruang robek. Itu menuju tinju Hansen. Kaca. Tinju dan cakar bertabrakan. Cakar Hering tua bisa mencabik-cabik apa saja di alam semesta, tapi patah oleh pukulan Hansen. Kekuatan meninju tidak berkurang di sana. Itu berlanjut untuk menyerang Old Vulture di dada. Pang! Tubuh Old Vulture seperti bola meriam yang ditembakkan. Itu menabrak planet. Dampaknya menghancurkan planet ini. Itu terus jatuh kembali dan menghancurkan planet lain. Lalu, ada satu lagi. Itu membuat bintang-bintang meledak di luar angkasa. Bagaimana itu mungkin? Binatang tanpa mata itu terkejut dan berteriak. Untungnya, dia tidak punya mata. Jika dia punya, matanya akan keluar. Binatang besar tanpa mata itu tahu betul betapa kuatnya Old Vulture. Dia tidak lebih buruk dari burung Phoenix atau mobil hantu. Dia sebaik dewa sejati. Meskipun Hansen telah menjadi kelas dewa sejati, dia baru saja menjadi kelas dewa sejati. Pertarungan kekuatan murni tidak seimbang. Sekarang, dia telah melepaskan satu pukulan dan menekan Old Vulture. Selain itu, dia telah menghancurkan cakar Old Vulture. Seberapa menakutkan kekuatan itu? Wanita iblis itu juga tidak bisa mempercayai ini. Satu pukulan mematahkan cakar burung ikan itu. Di alam semesta itu, kekuatan dewa semacam itu mungkin hanya bisa ditunjukkan oleh pemimpin suci. Kupikir kamu ingin bertarung. Sekarang, mari kita bertarung. Tubuh Hansen berkedip. Dia berteleportasi di atas binatang besar tanpa mata itu, melambaikan tinjunya dan meninju ke arah itu. Binatang besar tanpa mata itu meraung.
Tubuhnya mengepal, yang membuat punggungnya menumbuhkan tulang yang bergerigi. Mereka berputar dengan cepat seperti gergaji mesin. Mereka menuju tinju Hansen. Kacaca. Tulang seperti gergaji itu pecah berkeping-keping. Cangkang di punggung binatang besar tanpa mata itu dihancurkan oleh Hansen. Itu menciptakan lubang darah raksasa. Air darah itu seperti letusan gunung berapi. Tubuhnya terbang menjauh. Bagaimana mungkin? Sangat kuat. Wanita iblis itu tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dengan kebugaran atau kekuatan semacam itu, dia hanya takut tubuh suci yang menjadi kelas dewa sejati bisa melakukan itu. Hansen adalah makhluk yang tidak mempraktikkan tubuh suci, namun tubuhnya telah mencapai level ini. Sulit dipercaya. Kupikir kamu menginginkan Roh Kudus. Suara Hansen ada di telinga wanita iblis itu. Dia tepat di depannya. Tinju menakutkannya ada di depan wanita iblis itu. Wanita cantik dengan tubuh hati iblis yang memesona. Tubuh wanita iblis itu tiba-tiba berubah. Semua pakaiannya robek untuk memperlihatkan kemegahan tubuhnya. Itu sempurna. Itu bisa mencuri jiwa. Seluruh tubuh Bibi Mei melepaskan beberapa kehadiran yang tidak bisa ditahan oleh makhluk manapun. Bahkan langit, dewa, dan Buddha akan jatuh cinta padanya. Mereka akan bunuh diri 9 kali untuknya. Ledakan. Hansen masih meninju dadanya yang indah. Tinjunya menembusnya. Daging, darah merah, dan kulit seputih salju dikontraskan untuk menciptakan pemandangan yang aneh, menakutkan, dan indah. Bab 2958, Subscribe Penatua. Instrumen astral jatuh dari tangan Bibi Mei. Hansen meraih instrumen astral dan memegangnya di tangannya. Langit, yang penuh dengan bintang, tiba-tiba menghilang dari keberadaan. Hansen menemukan dirinya kembali ke istana suci Hering tua rusak. Tanpa mata dan Bibi Mei jatuh ke aula. Grandmaster Abyss kuno sedang menunggu Bibi Mei dan yang lainnya untuk menyingkirkan Hansen di dunia instrumen astral. Tidak lama kemudian, dia melihat zona itu menghilang. Dengan pengangkatannya, tubuh jatuh. Ketika dia melihat lebih dekat, Grandmaster Abyss kuno terkejut. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Hansen sedang memegang instrumen astral. Dia berdiri di aula, Hering tua, binatang tanpa mata, dan Bibi Mei berdarah dan terbaring di lantai. Mereka semua tampak terluka parah. Ini sangat mengejutkan. Grandmaster Abyss kuno tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin meninggalkan aula dan melarikan diri ke dalam kegelapan. Grandmaster, apa kau akan pergi tanpa pamit? Hansen tiba-tiba muncul di depan Grandmaster Abyss kuno. Dia melarang Grandmaster Abyss kuno untuk mengikuti jalan yang dia pilih untuk pergi. Grandmaster Abyss kuno tahu itu sia-sia untuk mengatakan apapun. Dia harus melalui ini untuk hidup. Dia mengguncang tubuhnya. Tiba-tiba, 8 klonnya muncul. Mereka pergi ke 8 arah berbeda. Hansen kaget. Dia tidak tahu mana yang merupakan Grandmaster Abyss kuno yang sebenarnya. 8 klon berbagi kehadiran yang sama dengan Grandmaster Abyss kuno. Semuanya tampak seperti berbagi tubuh yang sama. Grandmaster, jangan terburu-buru untuk pergi, kata Hansen dengan dingin. Tubuhnya bersinar. Dia mengeluarkan pisau karma penyebabnya. Dia memangkas 8 lampu pisau. Mereka menebas ke 8 klon Grandmaster. Pisau itu masih pisau yang sama. Keterampilan pisau masih keterampilan pisau yang sama. Karena kekuatan dewa sejati Hansen membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dia bisa menebas 8 kali. 8 lampu pisau hampir memotong 8 klon secara instan. 7 klon dihancurkan, hanya 1 klon yang memiliki perisai kura-kura yang memblokir serangan Hansen. Kekuatan giginya mengenai perisai kura-kura. Itu menciptakan tanda yang dalam. Ini hampir merusak perisai. Kekuatan yang kuat menghantam perisai, dan Grandmaster Abyss kuno terbang. Dia menumpahkan darah. Kaca. Perisai penyu dipotong menjadi 2. Meskipun satu tebasan tidak mematahkannya, dengan kekuatan sobek kekuatan gigi, perisai kura-kura telah rusak. Grandmaster Abyss kuno berada di luar angkasa. Dia menjatuhkan perisai penyu yang rusak dan dengan cepat terbang ke dalam kegelapan. Dia seperti petir atau burung aneh. Dia menggunakan keterampilan kekuatan pinjaman. Kekuatan tebasan Hansen menjadi bahan bakar untuk pelariannya. Grandmaster Abyss kuno yang sangat bagus. Hansen harus memujinya. Lagi pula, Grandmaster Abyss kuno adalah Grandmaster yang layak untuk Extreme King. Jika kamu ingin meninggalkan tempat ini sekarang, kamu telah meremehkanku. Hansen menggunakan instrumen astral yang baru saja dimilikinya. Tiba-tiba, langit dipenuhi cahaya bintang. Dia menempatkan Grandmaster Abyss kuno ke dalam ranahnya. Grandmaster, terima kasih atas instrumen astral kamu. Jika kamu tidak melakukan ini, kamu bisa lolos. Hansen memandang Grandmaster Abyss kuno dan tersenyum. Grandmaster Abyss kuno memiliki senyum masam saat dia berkata, jika aku tahu kamu sekuat ini, kamu bisa dengan mudah menangani burung ikan dan iblis tanpa mata. Kemudian, aku tidak perlu melakukan apa yang aku lakukan. Petik 2. Jadi, apa yang kamu rencanakan sekarang? Hansen tersenyum. Setelah mendengarnya, Grandmaster Abyss kuno menatapnya dengan kaget dan bertanya, apakah itu berarti kamu tidak akan membunuhku? Itulah yang perlu kamu tanyakan pada diri sendiri, kata Hansen dengan dingin. Apa yang kamu inginkan? Grandmaster Abyss kuno diam-diam bertanya. Kamu dan semua yang kamu tahu. Hansen punya banyak pertanyaan tentang Raja Ekstrim. Orang yang paling mungkin menjawabnya adalah Grandmaster atau Bai King. Aku tidak tahu banyak. Aku hanya melakukan semua yang Raja perintahkan padaku. Saat dia berbicara, tangan Grandmaster Abyss kuno tiba-tiba membalik. Koin aneh muncul di tangannya.
Ketika dia membalik tangannya, koin itu memutar ruang dan menjatuhkannya tubuh di luar angkasa. Sampai jumpa nanti, Saudara Han. Suara Grandmaster Abyss kuno datang dari ruang itu saat tubuhnya lenyap. Apakah aku menyetujui kepergian kamu? Hansen melihat Grandmaster Abyss kuno menghilang di luar angkasa, jadi dia memanggil pistolnya dan menembak ke ruang yang bengkok. Pang! Ruang itu meledak. Ruang bengkok itu membeku. Grandmaster Abyss kuno terjebak di luar angkasa. Dia tidak bisa sepenuhnya pergi ke luar angkasa, tetapi dia juga tidak bisa keluar dari angkasa. Dia tidak bisa lagi melakukan apapun. Dia terjebak di dalam portal itu. Ekspresi Grandmaster Abyss kuno berubah. Dia memiliki koin luar angkasa Dewa Ying yang sejati. Itu bisa menemukan arah. Dia perlu menggunakan koin luar angkasa Ying yang untuk berteleportasi kemanapun dia memilih. Sayangnya, menggunakan koin luar angkasa Ying yang membutuhkan waktu. Dia berbicara dengan Hansen sehingga dia bisa mengaturnya. Ketika koin luar angkasa Ying yang diaktifkan, bahkan kekuatan ruang dan kekuatan waktu tidak dapat berhenti mengirimnya kembali. Namun kekuatan Hansen membekukan seluruh portal. Sulit dibayangkan. Grandmaster Abyss kuno tahu dia tidak bisa lari, jadi dia segera berkata, tanyakan padaku apapun yang ingin kamu ketahui. Jika aku tahu, aku akan memberitahumu segalanya. Petik 2. Grandmaster sangat pintar, kamu punya banyak trik, aku tidak akan berani menanyakanmu di sini. Hansen mengangkat tangannya, sebuah menara logam muncul. Grandmaster Abyss kuno terjebak dengan kekuatan Forever Solid. Dia akan dibawa ke Destiny's Tower. Grandmaster Abyss kuno ingin melawan, tetapi Hansen menembaknya sekali lagi. Dia tidak bisa bergerak, jadi dia tersedot ke menara Destiny. Melihat Grandmaster Abyss kuno terperangkap di lantai 7 Menara Destiny, Hansen menyingkirkan instrumen astral dan kembali ke alun-alun Istana Suci. Herring tua, binatang besar tanpa mata, dan Bibi Mei ada di depan aula. Mereka memandang Hansen dengan aneh. Hansen terburu-buru untuk sampai ke Grandmaster Abyss kuno, jadi dia mengabaikan mereka. Dia tidak menyangka luka mereka akan sembuh dalam waktu sesingkat itu. Mereka hampir pulih sepenuhnya. Tidak heran mengapa mereka adalah dewa xenogenik sejati. Hansen berjalan melewati Istana Suci dan bertanya pada mereka bertiga, di mana bunga kecil? Bunga kecil benar-benar tidak ada di istana. Kucing tua membawanya ke cagar alam untuk memanen gen. Bibi Mei menjawab pertanyaan Hansen. Sikapnya sedikit berbeda dari sebelumnya. Jawabannya juga berbeda. Betulkah? Hansen bertanya dengan dingin. Dia terus berjalan. Kami sudah memberitahumu bahwa Little Flower tidak ada di sini. Binatang besar tanpa mata itu berteriak. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku pikir aku sudah memberitahumu beberapa tahun yang lalu. Hansen terus berjalan. Dia mengangkat pisau karma penyebabnya. Dia membawa pisau ke atas kepalanya dan menebasnya. Udara pisau yang menakutkan mengalir deras melalui aula. Hari ini, aku akan merobohkan Istana Suci. Bab 2959 Lentera Ras Scrap, subscribe Penatua. Wanita Iblis dan Old Future saling memandang. Wanita Iblis itu melambaikan tangannya. Lentera batu tiba-tiba muncul. Wanita Iblis itu tidak mengelak. Dia memegang lentera batu dan membawanya ke depan Hansen. Ada suara, kaca, cahaya pisau ungu yang menakutkan dihentikan oleh cahaya lentera batu. Mereka melihat cahaya bertabrakan dengan udara pisau. Api itu bergerak seperti orang gila. Rasanya seperti akan padam setiap saat. Hansen masih menangkisnya. Mengaum. Old Future dan binatang besar tanpa mata membuat suara menderu yang keras. Mereka berdua meludahkan lentera batu. Mereka berbaris di samping wanita iblis di Istana Suci. Lentera batu melepaskan cahaya yang menutupi keseluruhan Istana Suci. Hansen melihat 3 lentera batu dan menyadari bahwa mereka terlihat sangat mirip dengan yang dimilikinya. Sepertinya mereka semua dilahirkan oleh tubuh yang sama. Hansen bertanya-tanya, aneh. Aku pikir mereka mengatakan lentera batu itu adalah lentera das secret. Mengapa mereka begitu banyak? Petik 2. Old Future berdiri di depan lentera batu dan dengan marah berteriak pada Hansen, Hansen, jangan berpikir untuk menjadi sombong. Jika harta karun dan kepribadian Tuhanku tidak dihancurkan saat itu, kamu tidak akan berdiri sekarang. Petik 2. Hansen tidak peduli dengan apa yang dikatakan Old Future padanya. Dia menebas. Kali ini, kekuatan yang digunakan Hansen lebih kuat dari sebelumnya, tetapi efeknya tidak sekuat sebelumnya. Ketiga lampu itu bergetar. Jelas, lampu pertahanan saling mendukung. Hansen memangkas beberapa kali berturut-turut. Meskipun setiap serangan pisau membuat api dari 3 lentera batu itu bergetar, mereka tidak dapat menghancurkan kemampuan pelindung dari lentera tersebut. Oleh karena itu, Hansen tahu lentera batu mereka sedikit berbeda dari yang dia pegang secara pribadi. Lentera batu Hansen meningkatkan kekuatan apapun tetapi tidak mengubah elemen yang mereka miliki. Lentera itu sendiri tidak memiliki kekuatan pelindung. Lentera batu yang dimiliki oleh wanita iblis dan yang lainnya memiliki kekuatan pelindung. Namun, sepertinya itu tidak meningkatkan kekuatan serangan mereka atau semacamnya. Semua lentera lakukan adalah memadatkan dan memperkuat sifat pertahanan ketika berada di dekat yang lain. Hansen, jangan buang waktumu, kata Old Future dengan dingin. Lentera ras secret ada di sini. Dengan perlindungan lentera ini, bahkan jika roh dewa ada di sini, mereka tidak bisa mendapatkan akses ke Istana Suci. Petik 2. Apa yang kamu katakan adalah lelucon mutlak. Kamu masing-masing memiliki lentera, jadi itu 3. Aku punya 1. Bukankah seharusnya Secret memiliki 4 lentera?
Hansen mengangkat bibirnya saat dia berbicara. Bukan hanya 4, kata wanita iblis, Bibi Mei. Kita harus memiliki 5 lentera. Setiap ras hanya memiliki 1 lentera ras. Apakah kamu memberitahu aku bahwa sekret memiliki 5 lentera ras? Apa menurutmu aku bodoh atau apa? Hansen memandang mereka dengan jijik. Itu karena kamu kurang pengetahuan. Lentera ras bodoh yang kamu tahu tidak sebanding dengan lentera ras sekret kami. Old Vulture menoleh ke belakang dengan jijik. Dia sangat membenci situasi ini. Wanita iblis itu berkata, semua lentera ras telah dibuat. Itu karena mereka beruntung. Itulah mengapa mereka memiliki lentera untuk bersinar dan memberitahu dunia tentang ras mereka. Lentera sekret yang dimiliki oleh sekret adalah ciptaan pemimpin sekret. Mereka lebih besar dari yang dimiliki oleh ras lain. Mereka bersinar untuk semua ras yang mendukung sekret. Setiap warga sekret dapat menerima kemuliaan ras. Tuan kecil akan menjadi pemimpin alam semesta. Kamu akan menjadi ayah pemimpin kecil. Kamu akan mendapatkan banyak kemuliaan. Jika kamu mau, kamu dapat membantu peran pemimpin kecil bersama kami. Petik 2. Setelah berpikir sejenak, Hansen berkata, jadi, sekret tidak memiliki lentera ras, dan pemimpin sekret menciptakan lentera batu ini. Senang mendengarnya. Jika lentera batu dibuat oleh pemimpin sekret, itu tidak disetujui oleh Aola Geno. Hansen secara acak bertanya, bagaimana itu bisa menawarkan perlindungan kepada warga sipil sekret. Tidak sulit untuk mendapatkan persetujuan dari Aola Geno, kata Old Vulture dengan bangga. Yang perlu kamu lakukan adalah pergi ke Aola dan menempatkan lentera ras sekret di titik tertinggi. Lakukan itu, dan itu akan berada di atas segalanya. Siapa yang akan menentang itu? Petik 2. Hansen mengagumi sesuatu sekarang, tapi dia tidak mengagumi Old Vulture. Dia mengagumi apa yang pemimpin sekret Qin Xiu lakukan. Ras lain hanya ingin menyalakan lentera dan mencoba mendapatkan posisi di antara ras yang lebih tinggi. Qin Xiu, bagaimanapun, memilih membuat lentera untuk dirinya sendiri. Dia membuat aturan dan lentera ras sendiri di atas setiap ras. Tidak banyak makhluk yang mampu melakukan hal seperti itu. Sepertinya rencana Qin Xiu gagal. Dia tidak dapat membawa lentera ras sekret ke titik tertinggi Aola Geno. Hansen, kamu dan tuan kecil, ayah dan anak, bisa bekerja sama. Kamu dapat membangun kembali kemuliaan sekret. Itu akan sangat bermanfaat bagi alam semesta. Tetaplah bersamaku dan bantu tuan kecil bangkit dari abu. Wanita iblis itu berusaha keras untuk meyakinkannya. Hansen terlihat jijik. Dia menebas. Cahaya 3 lentera bergetar. Hansen, apa kamu tidak punya telinga? Kami sama sepertimu. Kami di sini untuk membantu tuan kecil. Binatang besar tanpa mata itu tampak gila. Hansen terus memangkas lentera. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, tidak seperti ini sebelumnya. Little Flowerku bukanlah alat yang digunakan untuk sekret. Jika sekret bisa menyalakan lentera, itu bukan urusan Little Flower. Jika kamu ingin menyalakannya, itu urusan kamu sendiri untuk melakukannya. Jangan memanfaatkan Little Flowerku. Petik 2. Ditambah, kalian mencuri Little Flower. Kamu merobek keluargaku menjadi 2. Kamu harus disayat. Tidak perlu kata-kata untuk diucapkan. Setelah berbicara, Hansen terus memotong lentera berulang kali. Dia terus menebas sampai lampu meledak. Setiap udara pisau dan cahaya lentera pergi kemana-mana. Dia tidak bisa membukanya, tetapi itu membuat wanita iblis dan yang lainnya ketakutan. Bagaimana tubuh Hansen menjadi begitu kuat? Aku khawatir dia hampir sebagus pemimpin sekret. Wanita iblis itu kaget. Sulit membayangkan makhluk yang muncul dari cagar alam dapat berevolusi ke tingkat setinggi itu. Meskipun makhluk di cagar alam memakan makhluk lain untuk memperkuat gen mereka, peningkatan level semacam itu mengubah darah mereka. Itu membuat gen mereka lebih baik dari generasi ke generasi. Begitulah cara mereka memperkuat darah mereka. Seperti Little Flower adalah generasi kedua dari gennya. Dia adalah dermawan terbesar. Gen seseorang seperti Hansen dan orang lain dari generasinya benar-benar tidak stabil. Tidak diketahui apakah dia bisa naik level atau tidak. Juga tidak diketahui apakah dia bisa menjadi kuat atau tidak. Hansen naik level untuk menjadi dewa sejati sangat mengejutkan. Sekarang, dia memiliki tingkat kebugaran yang menakutkan. Dia jauh lebih baik dari kebanyakan makhluk dewa kelas atas di alam semesta. Itu adalah konsep liar untuk dipahami. Hansen, berhentilah membuang-buang napas, kata Old Vulture dengan dingin. Meskipun kebugaranmu adalah yang terbaik dari semua dewa sejati, dan kekuatanmu bisa menjadi lebih kuat dari Holy Kirin, kamu tidak bisa mematahkan pertahanan 3 lentera ras. Betulkah? Hansen menjawab dengan dingin. Pisau karma penyebabnya condong ke depan. Langit penuh dengan udara pisau. Itu seperti banjir yang menutupi langit dan tanah. Di bawah langit, kalian semua adalah bidak catur. Aku tidak percaya ada permainan catur yang tidak bisa aku hancurkan. Hansen menebas. Cahaya pisau membanjiri daerah itu. Itu seperti galaksi yang terbalik. Bab 2961 Pemimpin dan 4 Bawahan. Sebuah cahaya pisau terbang melintasi 3 lentera ras, berulang kali menghantam mereka. Itu membuat api ketiga lentera meredup. Nyala api menjadi semakin kecil. Seolah-olah mereka akan dimusnahkan setiap saat. Kaca. Cahaya lentera ditekan oleh aliran pisau. Area yang bisa diterangi untuk perlindungan itu kecil, jadi tidak bisa melindungi seluruh istana suci. Beberapa tembok di luar istana suci terkena aliran pisau. Itu meninggalkan bekas pisau setelah tanda pisau lain di dinding batu. Tidak diketahui apa dinding batu istana suci itu.
Dengan kekuatan pisau Hansen, dia hanya mampu meninggalkan bekas kecil pada konstruksi. Meski begitu, di bawah aliran pisau tak berujung yang menyerang, bekas pisau di dinding batu semakin besar. Mereka semua berpapasan, membuatnya tampak seperti dinding akan runtuh. Wanita iblis dan yang lainnya terkejut. Saat itu, ada 5 lentera ras di sana. Selama pertempuran, Istana Suci tidak hancur. Sekarang, hanya 3 lentera ras yang melindungi Istana Suci, namun ini hanya Hansen saja. Itu bukan dewa atau roh. Hansen beroperasi sendirian, tetapi dia memiliki kekuatan yang diperlukan untuk mengatasi atribut pertahanan lentera batu ras yang bekerja bersama-sama satu sama lain. Itu terlalu mengejutkan. Melihat 3 lentera batu sedang sekarat di sana dan kemudian api mereka akan padam setiap saat, wanita iblis, Old Vulture, dan binatang tanpa mata merasa sedikit penyesalan. Di mata mereka, makhluk dari tempat suci hanyalah subjek uji yang ditinggalkan oleh pemimpin sekret. Selain tubuh Little Flower yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk yang lain yang sehebat pemimpin sekret, yang membuatnya dianggap sebagai salah satu subjek uji yang bermanfaat, makhluk lain dari tempat suci dianggap sebagai kegagalan subjek uji. Mereka tidak layak disebut, mereka tidak layak untuk membuang-buang napas untuk menjelaskan. Meskipun Hansen memiliki roh suci Holy Kirin, dari apa yang mereka ketahui, dia hanya menerimanya karena keberuntungan yang bodoh. Itu karena jiwanya ekstra berat. Beban jiwa tidak mempengaruhi latihan bakat. Kecepatan dibutuhkan untuk naik level, jadi mereka tidak terlalu peduli tentang itu. Dia tidak dapat menggunakan roh suci, yang membuktikan bahwa Hansen tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mereplikasi pemimpin sekret. Dia dianggap sebagai subjek yang gagal. Siapa yang mengira bahwa subjek tes yang gagal bisa menekan 3 lentera ras hanya dengan pisau? Dia akan mematahkan garis pertahanan terakhir Istana Suci. Jika Istana Suci dihancurkan, harapan untuk membangun kembali sekret akan runtuh dengannya. Itu bukanlah sesuatu yang ada hubungannya dengan kekuasaan. Tanpa Istana Suci, bahkan jika tubuh suci Little Flower menjadi dewa sejati dan sekuat pemimpin sekret, itu hanya akan mengarah pada pengulangan sejarah. Wanita iblis dan yang lainnya tahu bahwa mereka membutuhkan Istana Suci ini dan seseorang yang bisa mengendalikan Istana Suci. Dengan cara itu, mereka bisa bertarung melawan roh dewa dan langit. Mereka bisa membangun kembali kemuliaan masa lalu dari sekret dan mempertahankannya. Jika aku bersedia mengobrol dengan Hansen, mungkin tidak akan seperti ini. Wanita iblis itu sedih, tetapi tidak ada pil penyesalan untuk diminum. Dia merasa bahwa Hansen memiliki tekad yang kuat untuk menghancurkan Istana Suci. Ada aliran pisau. Itu seperti galaksi yang jatuh. Ini hampir memadamkan 3 lentera ras. Jari-jari cahayanya kecil. Mereka hanya mampu menerangi sebagian kecil dari gerbang Istana Suci. Dinding di sekitar Istana Suci terkena aliran pisau. Tanda pisau terus meningkat. Batu dan debu ada di mana-mana. Mereka menyaksikan harapan terakhir sekret dihancurkan oleh aliran pisau Hansen. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kedengarannya seperti singa atau harimau. Itu datang ke arah mereka. Bayangan merah dengan cepat muncul dari kegelapan. Itu seperti gumpalan lava yang gila dan mengalir. Wanita iblis, Old Vulture, dan binatang tanpa mata melihat ini. Itu membuat mereka sangat bahagia. Itu adalah Red Ghost. Red Ghost, cepatlah. Old Vulture berteriak kegirangan. Nyalakan lentera rasmu. Ayo lindungi Istana Suci. Petik 2. Red Ghost tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia melihat Hansen menekan wanita iblis itu dan yang lainnya dengan pisau. Bahkan dinding batu Istana Suci akan runtuh. Dia tidak bisa mengambil risiko ragu-ragu. Dia membuka mulutnya. Sebuah lentera batu muncul. Itu pergi di depan Istana Suci. 4 lentera batu semuanya bersatu. Api di dalam 3 lentera batu itu hampir padam. Sepertinya mereka sekarang diisi dengan gas. Api membumbung tinggi. Istana Suci itu menyala, begitu pula alun-alun di sekitar mereka. Aliran pisau menakutkan Hansen menghantam cahaya. Dia tidak bisa menekan cahaya. 4 lentera batu digabungkan menjadi satu cahaya yang kuat, melepaskan kekuatan yang tidak hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Keempat lentera ras itu seperti satu set. Kekuatan 4 lentera lebih besar dari 3 lentera. Mereka memiliki beberapa penguatan khusus. Old Vulture melihat Hansen tidak mampu mengalahkan lentera ras, jadi dia mengejeknya. Hansen, tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, itu bukanlah tubuh suci. Kamu tidak dapat menggunakan persenjataan roh kudus atau lentera ras. Kamu tidak akan pernah mencapai apa yang pemimpin sekret capai. Bagaimanapun, kamu hanyalah orang biasa. Petik 2. Meskipun Hansen mencoba yang terbaik, seperti yang dikatakan Old Vulture, kekuatannya tidak cukup untuk mematahkan pertahanan 4 lentera batu. Bahkan aliran pisau skill Under the Sky Knife gagal melakukannya. Seni Geno lainnya bahkan lebih buruk. Dia tidak bisa mematahkan atribut pertahanan cahaya. Apakah aku benar-benar harus menggunakan tubuh pertarungan xenogenikku? Sekarang, Hansen hanya punya satu cara untuk meningkatkan kekuatannya. Dia hanya memiliki tubuh pertempuran xenogenik yang tersisa. Itu akan meningkatkan kebugarannya banyak, tapi tidak ada yang tahu jika tubuh pertempuran xenogenik akan cukup untuk menghancurkan pertahanan cahaya. Hansen, kamu memegang lentera utama sekret. Kamu bisa mencobanya. Suara kursi pertama Sky Palace terdengar tidak terlalu jauh. Dia keluar dari kegelapan dan berdiri di dekat alun-alun. Setelah mendengar kursi pertama Sky Palace, ekspresi wanita iblis dan yang lainnya segera berubah. Hansen melihat kursi pertama Sky Palace dan bertanya, apa maksudmu?
Sejauh yang aku tahu, Secret memiliki 5 lentera ras. Ada 1 lentera superior dan 4 yang lebih rendah. Ketika Secret dihancurkan, pemimpin Secret menggunakan 5 lentera ras untuk mengamankan Istana Suci. Bahkan langit dan roh dewa tidak mendapatkan manfaat dewa. Itu meninggalkan Secret dengan beberapa harapan. Kursi pertama Sky Palace melihat ke wanita iblis dan 4 lentera batu mereka. Dia melanjutkan dengan berkata, lentera ras Secret berbeda dari lentera ras lainnya. Mereka memiliki 4 lentera ras bawahan. 1 lentera ras adalah yang utama. Lentera ras bawahan hanya bisa melindungi. Mereka tidak bisa memicu kekuatan yang kuat. Hanya lentera ras utama yang dapat meningkatkan kekuatan ras makhluk itu, dan kamu dapat mengontrol 4 lentera bawahan. Saat ini, lentera balapan utama Secret ada di tangan kamu. Jika kamu dapat mengontrolnya, kamu dapat mengontrol 4 lentera ras bawahan. Jika kamu ingin menghancurkan Istana Suci, itu harus menjadi sepotong kue untuk kamu. Petik 2. Wajah wanita iblis dan yang lainnya berubah. Mereka tidak berharap kursi pertama Sky Palace tahu banyak tentang lentera ras Secret. Kamu, teriak Old Future. Kalian semua adalah anjing roh dewa. Pada awalnya, selain dari para elit Secret seperti aku dan yang lainnya, hanya dewa roh yang melihat kekuatan lentera ras. Petik 2. Kursi pertama Sky Palace tidak membantahnya, dia juga tidak merasa harus menjelaskan. Dia hanya melanjutkan untuk memberitahu Hansen, sekarang, kita perlu melihat apakah kamu dapat mengontrol lentera ras utama. Jika kamu bisa mengendalikannya, semuanya mungkin. Petik 2. Hansen melihat ke kursi pertama Sky Palace dan bertanya, apa manfaatnya bagi kamu? Kursi pertama Sky Palace berkata dengan tenang, aku hanya dapat memberitahu kamu bahwa orang-orang dari Sky Palace tidak ingin melihat menara Secret yang kedua. Aku akan jujur, kamu tidak perlu bertanya kepadaku, dan aku tidak akan menjawab kamu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.